Nona Jiang, kamu minum kebanyakan, ikut aku pulang ke rumah. Kasur di rumahku besar dan empuk. Kamu pasti suka. Aku mau pulang. Baik, pulang saja. Pulang ke rumah kita. Yao Fei Yang, bajingan kamu. Kok kamu lagi? Satpam bau ini. Kenapa kamu ada di mana-mana sih? Kalau kamu berani macam-macam lagi, siap-siap aku bantai. Di depan banyak orang begini. Kamu mau paksa wanita warga, lalu membunuh di depan jalan, gagal deh. Jangan bergerak, aku sedang rekam ini. Hahaha. Kamu benar-benar gak tahu kemampuan keluarga Yao di Jiangzhou. Tangkap mereka untukku. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Kupikir kamu punya kekuatan tersembunyi. Tapi cuma modal gitu mau jadi pahlawan selamatkan wanita. Aku gak cuma mau paksa wanita warga. Hari ini aku juga mau naikin dia. Menang kamu bisa apa sama aku? Mau aku rekam terus aja. Hahaha. Kamu kira punya uang bisa semaunya ya? Punya uang memang bisa semaunya. Hahaha. Sini aku patahkan kakinya. Hahaha. Song Fei Yang. Kamu bajingan. Kamu masih punya hukum. Ada hukum. Patahkan kaki satunya lagi untukku. Kalian si raja kecil, ratu kecil, gak taat hukum. Cari mati. Hahaha. Nona, kamu gak apa-apa. Gak usah urusanku. Kamu pasti satu kelompok sama dia. Kamu gak ingat aku. Baru tadi kamu mau antar aku ke rumah sakit. Aku antar kamu pulang rumah. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Laki-laki gak ada yang baik. Kamu gak apa-apa, jauh sana. Nona Jiang, kamu minum kebanyakan, ikut aku pulang ke rumah. Kasur di rumahku besar dan empuk. Kamu pasti suka. Aku mau pulang. Baik, pulang saja. Pulang ke rumah kita. Yao Fei Yang, bajingan kamu. Kok kamu lagi? Satpam bau ini. Kenapa kamu ada di mana-mana sih? Kalau kamu berani macam-macam lagi, siap-siap aku bantai kamu. Di depan banyak orang begini. Kamu mau paksa wanita warga, lalu membunuh di depan jalan, gagal deh. Jangan bergerak, aku sedang rekam ini. Hahaha. Kamu benar-benar gak tahu kemampuan keluarga Yao di Jiangzhou. Tangkap mereka untukku. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Kupikir kamu punya kekuatan tersembunyi. Cuma modal gitu mau jadi pahlawan. Selamatkan wanita? Aku gak cuma mau coba-coba. Hari ini aku juga mau naikin dia. Menang kamu bisa apa sama aku? Mau aku rekam terus aja. Hahaha. Kamu kira punya uang bisa semaunya ya? Punya uang berarti bisa berbuat sesukanya. Hahaha. Ayo patahkan kakinya. Song Fei Yang, kau binatang. Masih ada hukum buatmu. Ada hukum. Patahkan juga kaki satunya. Kalian semua, pasukan muda, ketakutan, mengabaikan hukum. Kebakaran. Hahaha. Berhenti. Kamu berani memanfaatkan keadaan. Percaya nggak? Aku langsung lapor polisi dan nangkap kamu sekarang juga. Kamu salah paham. Bukan seperti yang kamu lihat. Cepat sadar. Bisa bagaimana lagi? Kamu cuma satpam. Dia bisa jadi pacarmu. Memang bukan pacarku. Kamu mau apa? Kamu bukan orang sembarangan. Ya. Aku yang nyelamatin dia. Terus dia. Dia malah ngotot nempel sama aku. Dia yang ngejar kamu. Ya, mulut pria, penuh kebohongan. Mending kamu masuk aja. Jahit baju sambil diam. Dengar penjelasanku. Iya, dia yang nyelamatin aku. Dia ini satpam. Kamu sudah baik-baik saja. Aku sudah baik-baik saja. Aku akan membalas kebaikanmu. Besok datang ke lantai atas grup Junsin. Temui sekretarisku. Tenang saja. Bayaran yang aku kasih pasti jauh melebihi yang kamu bayangkan. Kita berdua bukan orang dari dunia yang sama. Jangan harap bisa main-main sama aku. Balasan yang aku minta, kamu gak bakal bisa kasih. Grup Junsin yang bernilai ratusan miliar. Apa yang gak bisa aku kasih? Aku mau Yao Fei Yang mengaku dan dihukum. Aku ingin lihat siapa yang terus berurusan sama yang Master Yao. Itu dia, sialan. Harimau, jangan sampai mereka kabur. Kamu jago bertarung, ya. Ini bos grup Junsin, Direktur Jiang. Aku mau dia. Di sampingnya ada cewek cantik banget. Gimana kalau aku kasih ke harimau saja? Hahaha,
harimau ini agak menyeramkan. Tadi kita entah kenapa mendadak pingsan. Aku tangan kanan dan kiri kaisar bawah tanah Jiangzhou, Ye Tianhao. Apa aja darah dan kekacauan, aku sudah jalani. Yang Master Yo, tenang saja. Anak ini sudah seperti mayat hidup. Direktur Zhang, mau ikut aku balik, biar gak kena luka-luka. Zhou Feiyang, kau bajingan hina, berani-beraninya pakai cara kotor kasih aku obat. Di rumah aku masih punya lebih dari 100 jenis obat. Tunggu saja, aku akan coba satu persatu ke kamu. Aku pengen lihat kamu ini perawan suci. Atau wanita gila seks. Hahaha, si cantik. Obat baru yang kamu buat, kasih aku lebih banyak ya. Sedikit aja, Tuan Yo. Hahaha, oke. Yo Feiyang, kamu binatang kejam. Satpam bau bangkai, berani-beraninya kamu ngomong. Aku bakal bunuh kamu. Enggak, aku mau siksaan kamu pelan-pelan sampai mati. Tuan Hu, aku dengar di penjara kamu punya banyak alat, ya? Gak ada yang bisa bertahan di tanganku lebih dari 3 hari. Anak ini mungkin cuma setengah hari aja udah hancur. Hahaha. Oke. Kamu memang kabarnya playboy paling bejat di Jiangsu. Tuan Zhou, aku Shen Ruyun, pemimpin keluarga Shen. Kasih aku muka dong, hari ini dilepas. Oh, jadi kamu memang Shen Ruyun ya? Aku dengar dulu waktu Shen tua masih hidup. Dia terkenal banget di Jiangzhou. Semua orang saat ketemu harus panggil dia Tuan Shen. Sayangnya meninggal muda. Hahaha. Tapi aku dengar dia punya seorang putri yang cantiknya mempesona. Cantik jelita, bikin negara jatuh cinta. Ternyata itu kamu? Ya, hati-hati sedikit. Tuan Hu, hari ini kita harus kasih muka ini. Tuan Yo benar sekali. Muka ini harus aku kasih, Tuan Hu. Chen Ruoyu, hari ini, temani aku tidur sama Tuan Hu. Aku bakal hancurin mukanya. Zhou Feiyang, kamu kira aku takut kamu? Aku malah suka sama yang gak takut sama aku. Mainnya jadi seru. Hahaha, hari ini siapa yang gak kasih muka? Tangkap semua mereka. Kalian ngapain? Lepasin aku. Taruh tangannya di sini. Ah. Jangan. Jangan, hari ini aku mau main pelan-pelan sama kamu. Aku nggak ngerti deh, kamu semut kecil, berani banget lawan aku. Keras kepala, nggak tahu artinya mati. Ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. Mulutmu terlalu lemah. Sampah ya harusnya ditumpukan sampah. Hahaha. Aku kasih tahu kamu, di Jiangzhou ini, gak ada wanita yang gak bisa aku mainin. Yang gak bisa dimainin Yo Feiyang. Zhou Feiyang, lepasin dia, kamu serang aku. Sekarang aku bakal buka bajunya. Kamu kira bisa ngapain? Aku nggak pernah kepikiran. Bakal mainin wanita di depan umum. Wanita ini. Apalagi dia CEO cantik dari grup Junsin. Tuan Jiang, hahaha. Kalian beruntung banget. Tunggu sampai aku selesai main, nanti aku kasih kalian hadiah. Hahaha, lepaskan aku. Ya, aku kasih semua grup Junsin ke kamu. Kamu nggak punya dana 3 miliar. Grup Junsin kamu cepat atau lambat pasti jadi milikku. Kamu nggak pernah kepikiran buat investasi padaku. Pintar? Aku memang nggak mau investasi ke kamu. Kamu dan grup Zenshin cepat atau lambat juga jadi milikku. Memalukan banget. Ternyata rumor di Jiangsu memang benar. Shen Ruoyun, jangan terburu-buru, dong. Nanti aku buat kamu nyaman di ranjang. Hahaha, Feiyang, kamu binatang apa sih? Kamu gak akan mati dengan tenang. Bocah bau ini, patah satu kaki masih berani berteriak seperti itu. Aku emang suka lihat kamu gak suka sama aku. Tapi kamu gak bisa ngalahin aku juga. Pertunjukan baru saja dimulai. Tuan Hu, aku rasa ada yang perlu dikasih pelajaran nih. Bawain jarum baja ke sini. Hari ini kita lihat cara kerja Tuan Hu. Hari ini aku mau lihat cara kerja Tuan Wu. Bocah bau itu jari-jarinya diikat. Sakit di hati? Ya, kamu malah gak teriak sama sekali. Tulangmu keras, lanjutkan. Sofia. Sofia. Aku Lin Fen, kalau aku gak bunuh kamu, aku gak pantas jadi manusia. Aku mau menyiksa kamu sampai mati perlahan. Patahkan semua anggota tubuhmu. Terus buang kamu di jalan. Gimana, bocah bau, masih berani berteriak? Hahaha.
Masih keras kepala juga kamu. Kesempatan sehebat ini sudah bisa membuatmu setengah dewa secara internal dan eksternal. Setengah dewa, apa artinya? Di hadapanku, dewa pun bisa terluka. Jangan bilang kamu orang yang dulu membunuh Wu Bu Hanzang. Satu orang yang menjaga Daxia, Lin Feisuan. Membunuh orang yang sombong dengan pakaian biasa. Membunuh yang kuat menindas yang lemah. Membunuh yang menggunakan kekuasaan untuk menindas, tanpa ampun, seperti bunga teratai merah yang menyala dunia, membakar langit. Seni pedang Beisun. Membasmi ketidakadilan. Kamu adalah Tuan Husu. Pedang Tuan Beisun terbang hilang, jatuh di Jiangzhou. Bawa permata gioknya. Ini pertanda buruk sekali. Pasti Tuan Beikuan sedang dalam bahaya. 20 km ke arah timur laut. Landmark terbesar apa? Kembalikan ke Tuan Zukui. Itu Buckingham. Segera kumpulkan pasukan Zukui. Ikuti aku untuk penyelamatan. Tuan Beixuan, berangkat sekarang juga. Siap. Terima kasih. Ya, hari ini sudah menyelamatkanku. Pak Jiang. Sama-sama, Pak. Kalian berdua gak usah basa-basi lagi. Kayaknya aku malah ganggu momen baik kalian berdua. Gimana kalau aku antar kalian pulang saja? Kalian lanjutkan saja. Kakak, kamu bercanda. Yuk kita pergi saja. Tuan Zukui. Berdasarkan posisi satelit, pedang Tuan Beisuan jatuh di sekitar Buckingham ini. Sebelum menemukan Tuan Beixuan, tanpa perintah saya, tidak seorang pun boleh masuk atau keluar. Siap. Hari ini tidak boleh ada yang pergi kemana-mana. Kalian siapa? Berani-beraninya menghalangi mobil Tuan Yao. Gak takut mati ya? Masih gak mau minggir juga? Sialan. Nama keluarga Yao kami gak laku di Jiangzhou ya. Siapapun berani-beraninya ganggu aku, Yao Feiyang. Kalian belum dengar tentang keluarga Zhou. Kalau ngomong banyak lagi, aku hancurin kalian. Hancurin cewekku. Aku hari ini lagi gak mood. Lihat masih ada pesona apa enggak. Berlutut dan layani aku sampai puas. Mungkin hari ini aku bisa maafin kalian. Aduh. Kalau mulutmu gak bisa dikontrol lagi, keluarga Zhou akan habisin kamu. Aku Yao Feiyang dari keluarga Yao, sialan. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Kamu gak mau hidup lagi ya? Pasukan Zukui sedang bertugas. Siapapun yang berani menghalangi, harus ditembak tanpa ampun. Pasukan Zukui. Kamu dari militer. Tuan Kincai, tolong ampunilah kami. Saya tidak tahu siapa Anda. Denda keluarga Zhou 1 miliar tunai untuk biaya militer. Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Pergi sana. Terima kasih sudah memaafkan. Sialan. Kepala Kiyu. Kamu gak akan bisa kabur dari genggamanku. Aku pasti bikin kamu jadi budakku. Hahaha. Aku malah belum tahu namamu siapa. Pak Jiang, nama saya Lin Fan. Saya satpam di bawah komando Anda. Lin Fan. Aku akan berterima kasih sama kamu dengan baik. Gak apa-apa, Pak Jiang. Anda gak perlu sungkan. 5 tahun lalu saat aku baru datang ke Jiangzhou, justru Anda yang menyelamatkanku. Kerjaan juga Anda yang atur. Aku juga harus berterima kasih sama Lin Fan. Kalau bukan karena kamu, hari ini. Tapi aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu bisa bikin mereka semua pingsan. Aku juga gak tahu. Waktu aku sadar, mereka semua sudah pingsan. Oh iya, tanganmu masih oke. Kalau mau, aku bisa olesin obat buat kamu. Baru saja sibuk sampai lupa. Ah, aku jelas melihat mereka menusuk ujung jarimu dengan jarum, lalu kakimu juga. Sudah. Ah. Sepertinya Lin Fan ini bukan orang biasa. Tuan, tidak ada yang ditemukan. Bagaimana bisa begitu? Di mana letak kesalahannya? Jiangzhou penjaga Lei mendaftar diri di hadapan Tuan Zukui. Bangunlah. Tuan Zukui datang ke Jiangzhou. Anak buah belum bisa menyambut dari jauh. Mohon Tuan maafkan. Tidak masalah. Kalau ada apa-apa langsung katakan. Mendengar Tuan Zukui datang,
Anak buah khusus menyiapkan jamuan selamat datang untuk Tuan. Untuk menyambut Tuan dan membersihkan debu perjalanan. Tidak perlu. Aku masih ada urusan. Tidak tahu urusan apa yang ingin Tuan sampaikan. Siap mendengar perintah Tuan. Ada urusan akan ku sampaikan sendiri. Kalian mundur dulu. Baik, aku pamit dulu Tuan. Naga kuat melewati wilayah baru. Berani menekan para jagoan. Sepertinya badai akan melanda Jiangzhou. Aku ternyata punya kemampuan penyembuhan diri. Oh ya, waktu di gang kecil itu, saat aku sangat marah, tubuhku mengeluarkan kekuatan. Tapi segera dihisap lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kekuatan itu belum benar-benar hilang. Masih ada sedikit di dalam tubuhku. Aku cari tempat untuk coba. Tempat ini cukup terpencil. Aku coba kekuatan itu di sini. Ah, napasnya seperti asap putih. Latihan pernapasan bisa melukai orang. Ini pasti orang hebat. Kakek, kamu pikir berlebihan deh. Dia pasti pakai alat tertentu. Mana ada orang sehebat itu di dunia ini? Selalu ada yang lebih hebat. Langit di atas langit. Ah, aku kira bisa mengubah nasib dengan dia. Kadang ada, kadang tidak. Sama sekali tidak bisa dikendalikan. Ah. Kaki kanan diarahkan keluar lagi 3 derajat. Pinggul diangkat, bahu ditarik. Jangan asal bicara. Kakekku tahu persis. Tidak salah kata anak muda ini. Ide jitu. Ini kan ilmu yang tercatat di kitab kuno. Kamu tahu trik ini dari mana? Aku tidak tahu. Aku cuma lihat orang tua itu gerak-gerak. Tanpa sadar aku ucapkan saja. Kalau tidak ada apa-apa. Aku pamit dulu. Tunggu dulu anak muda. Ini kartu nama cucuku, Chen Ziking. Keluarga Chen kami di Jiangzhou cukup dikenal. Kalau nanti ada apa-apa yang kamu butuhkan, langsung saja hubungi dia. Gadis kecil, teman muda ini sepertinya adalah seorang pertapa hebat dari Shicheng. Keluarga Chen kita harus menjalin hubungan dengannya. Siapa tahu nanti bisa jadi sebuah kesempatan yang bagus. Teman muda, tolong datang ke rumah kami suatu hari nanti. Beri aku lebih banyak petunjuk. Aku pasti akan membalas dengan baik. Orang tua, Anda terlalu sopan. Hati-hati di jalan. Kenapa orang tua ini begitu ramah? Apa karena dia baru saja melihat aku menghembuskan nafas? Kamu kira aku ini orang hebat? Sayangnya, aku bukan orang hebat apa-apa. Kalau tidak, aku juga tidak akan sampai sebegini terpuruk. Bos Jiang, aku sudah cek tentang satpam yang kamu sebutkan. Namanya Lin Fan, 25 tahun. Sekitar 5 tahun lalu, bergabung dengan Departemen Keamanan Grup Junsin, menjabat sebagai satpam. Sebulan lalu menikah dengan Wang Yiqian. Katanya dikhianati oleh Zhou Feiyang. Sekarang sedang mengurus proses perceraian. Baik, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Bos Jiang, ada apa Anda memanggil saya? Kamu sudah menyelamatkanku. Kartu ini ada 5 juta di dalamnya. Cukup untuk kamu menjalani hidup yang layak. Bos Jiang, bukankah Anda masih kurang 3 miliar? Jadi yang aku kurang itu 3 miliar, bukan 5 juta. Setelah kamu ambil uang ini, cepat pergi dari Jiangsu. Zhou Feiyang tidak akan mudah membiarkanmu pergi. Aku juga pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Orang itu sampah. Kamu cuma omong kosong. Buat apa? Ada gunanya. Uang, kekuasaan, koneksi. Apa kamu punya satu pun? Apa cuma karena kamu terluka, kamu bisa dapatkan semua itu kembali? Kalau tidak bisa, tolong simpan amarahmu yang tidak berguna itu. 2 kali sebelumnya kamu bisa lolos. Itu cuma karena kamu beruntung saja. Kamu paham? Aku sudah siapkan mobil untukmu. Setelah turun, cepat menuju bandara. Kalau begitu, Bos Jiang, Anda bagaimana? Saat ini, aku hanya bisa minta tolong ke grup Chen, keluarga nomor 1 di Jiangsu. Malam ini aku akan bertemu dengan para petinggi mereka. Kalau mereka mau bekerja sama denganku, mungkin aku masih punya secercah harapan. Zhou Feiyang juga akan mempertimbangkan hal itu. Grup Chen tidak akan sembarangan menyerang aku. Grup Chen? Sudah aku bilang kamu juga tidak mengerti. Cepat pergi saja. Jauhi Jiangsu. Tunggu dulu. Paman Chen? Keluarga Chen memang terkenal di Jiangzhou. Apa mungkin ada hubungan dengan grup Chen? Mungkin dia keluarga salah satu petinggi grup Chen. Bisa jadi begitu saja sih. Coba dulu telepon ke sana. Kalau bisa membantu Pak Jiang, kan bagus. Kakek, kenapa masih baca itu? Nak, kamu gak ngerti deh.
Ini rahasia yang kakek pinjam dengan susah payah dari toko besar di Shanking. Dengan muka malu-malu baru bisa dapatkan buku rahasia ini. Ini koleksi langka dari kuil Dewa Perang. Di setiap kata tersimpan makna sejati ilmu bela diri. Serius begitu hebatnya. Pepatah bilang dengan tepat, dalam 7 langkah. Tombak itu cepat, dalam 7 langkah. Tombak cepat dan tepat sasaran. Aku nggak percaya para penguasa tertinggi di kuil Dewa Perang. Bahkan peluru senapan biasa nggak bisa bunuh mereka. Nak, kamu benar-benar salah paham. Seorang yang benar-benar kuat bisa membalikan awan dengan tangan. Mengubah tangan menjadi hujan. Membunuh dengan hembusan napas. Kamu pasti pernah dengar 5 tahun lalu. Dewa Perang Negara, Lin Beisuan. Bertarung sengit melawan penguasa tertinggi dari Fusang, Hattori Hanzo. Legenda Dewa Perang yang bertaruh nyawa dengan nyawa, kan? Tapi itu kan cuma cerita rakyat. Masa iya benar-benar ada penguasa tertinggi? Memang ada, kok. Waktu itu kakek lagi urusan di Laut Selatan. Hari itu tsunami datang ke kota. Tampak penguasa Fusang melangkah di atas ombak. Sekali tepuk tangan menghancurkan 3 kota. 3 kota itu sampai sekarang masih dalam tahap pembangunan ulang. Sayangnya waktu itu kami buru-buru mengungsi. Jadi nggak sempat melihat keberanian Pak Beisuan bertarung berdarah-darah. Kakek, ini orang yang tadi kita lihat di taman. Kayaknya kakek tertarik sama dia. Aku sudah cek latar belakangnya. Namanya Lin Fan. Ya, dia satpam. Hahaha nak. Kamu sekarang kerja begitu lihai. Keren banget deh. Aku kira telepon dia ini pasti ada maksud sama kita. Orang sehebat itu harus dijalin hubungan. Apapun permintaannya, kita harus setuju. Halo, selamat siang. Apakah ini Nona Chen Ziking? Saya Lin Fan. Tadi pagi saya bertemu Pak Chen di taman. Tuan Lin Fan. Ya, ada apa Anda menghubungi saya? Saya ingin bertanya. Apakah keluarga Chen terkait dengan grup Chen? Grup Chen. Itu grup besar milik salah satu dari 3 keluarga besar Jiangsu. Keluarga Chen. Kami nggak berani mengaitkan diri. Oh begitu? Ya. Kalau begitu saya nggak mau ganggu dulu. Kakek, aku cuma bercanda sama dia. Tapi kok langsung putus sambungan? Jangan ulangi bercandaan seperti itu lagi ya. Nak, nanti kamu ajak dia datang ke rumah. Suruh dia koreksi gerakanku. Menurutmu gimana posisi kakek ini? Kakek masih mau latihan. Harus dong, tadi baru latihan sebentar. Tubuhnya sudah menunjukkan perubahan yang jelas. Kalau berhasil berlatih, kakekmu bisa hidup sampai 100 tahun bukan masalah. Hahaha, ternyata aku cuma kebanyakan mikir. Hei, Kak Kyun. Lin Fan, cepat datang ke rumahku. Aku ada urusan minta tolong sama kamu. Kamu datang sendiri ya? Masuk saja. Kok masih malu-malu sih? Kak Yun panggil aku ada apa? Kakak memang ada urusan yang perlu bantuanmu. Aku cuma jadi satpam aja. Sekarang pengangguran. Juga nggak punya kelebihan apa-apa. Bisa bantu apa sama kamu? Kamu punya kelebihan dong. Kamu kan sehat badannya. Kak Yun tertarik sama tubuhku ya. Jadi, kamu mau gimana? Nginangin aku? Kamu malah ngingetin aku. Aku bisa nginangin kamu kok. Kuat dan perkasa. Itu tipe yang aku suka. Kak Yun, aku cuma bercanda. Tapi aku serius loh. Bukan bercanda. Kamu boleh pertimbangkan serius. Kakak punya villa lain. Bukan cuma ini. Kak Yun, jangan bercanda dong. Sebenarnya kamu mau aku bantu apa sih? Jadi suamiku aja. Apa? Kak Yun serius? Beberapa hari lagi ada pesta ulang tahun putri keluarga Wei. Anak sulung mereka terus ngejar aku. Aku butuh tameng buat ngelindungin diri. Jadi kamu pahamkan maksudku. Jadi pelindung. Oh, untunglah. Kok sekarang aku jadi nggak menarik ya? Bahkan kamu, satpam kecil, juga susah ditaklukin. Bukan. Kak Yun cantik mempesona. Menawan dan anggun. Berapa banyak pria yang mengidam-idamkan tapi tak bisa dapatkan. Aku mana berani punya hayalan yang gak realistis. Sudahlah. Pakailah pakaian yang rapi. Berpenampilan sedikit lebih semangat. Beberapa hari lagi kakak bakal bawa kamu lihat suasana besar. Tapi kenapa aku? Mau dengar jujur? Kamu yang kena pukul Zhou Fei yang bisa sembuh kurang dari setengah jam. Tubuhmu berbeda dari orang biasa. Jadi, anak sulung keluarga Wei itu temperamental. Pernah bertugas di kuil Dewa Perang. Dia ahli bela diri. Jadi aku pikir walaupun kamu berkelahi, kamu juga nggak akan terluka. Maksudmu aku mungkin ahli bela diri? Bisa bantu kamu kalahin dia? Mana ada. Aku cuma merasa kamu tahan banting aja. Hahaha. Lin Fan, kamu penipu. Kakek sudah latihan sesuai ajaranmu sehari penuh, tapi malah pingsan. Cepat ke gedung asrama sekarang juga. Kakek di ruang perawatan sini. Chen Ziki.
Bukankah dia bilang dirinya tidak mampu meraih grup Chen? Oh iya. Apakah si pemilik Jiao itu sudah datang memohon ke kamu? HMPH. Siapa yang gak tahu Yao Fei yang sedang menindas dia? Di Jiangzhou, cuma keluarga Chen yang gak takut sama kamu. Dia cuma bisa minta tolong ke saya. Tapi wanita ini memang sudah berusaha keras di lelang itu. Grup Junsin yang kecil itu bisa makan sumber daya sebanyak itu. Benar-benar gak tahu diri. Jangan remehkan dia. Di belakangnya gak ada keluarga besar seperti kita yang mendukung. Bisa membangun perusahaan sampai skala menengah. Sudah sangat sulit. Seberapa susahnya juga. Dia cuma sebatas hidangan di meja kita. Aku punya satu kontrak di sini. Lewat tanganmu. Buat dia tanda tangani kontraknya. Dia dan grup Junsin adalah milik kita. Ternyata Yao Xiao sudah siap dari awal. Sepertinya dia nggak akan lolos dari genggamanmu. Tapi aku dengar, dia adalah CEO wanita yang sangat terkenal di Jiangzhou. Aku nggak tahu, apakah aku punya kesempatan, bro? Bagus, kita semua orang dalam. Nanti kita jalan bareng. Hahaha. Nanti ya, Sebenarnya ruang perawatan Chen Lao di mana sih? Kenapa Zhu Fei ada di sini? Chen Qi, Chen Lao sakit lagi. Mungkin sudah nggak lama lagi hidupnya. Kamu harus mulai mikirin jalan keluarmu. Kamu sebagai keturunan cabang keluarga Chen. Nggak disayang di keluarga. Walau masuk grup Chen. Cuma jadi direktur kecil. Mereka perlakukan kamu seperti itu. Kamu rela saja. Keluarga Chen dan Yao kita memang nggak cocok. Kamu mau ngomong apa sih? Laki-laki sejati yang berdiri di dunia. Nggak pantas terpuruk di bawah orang lain. Aku tahu kamu ambisius. Direktur kecil saja nggak cukup buatmu. Mau kerja sama denganku. Aku bisa bantu kamu di waktu tertentu. Membuatmu naik jadi kepala keluarga Chen. Yao Feiyang, kamu mending jangan asal ngomong. Aku nggak ngincer posisi kepala keluarga. Terus kira-kira siapa yang jualin barang bagus itu ke kamu? Hahaha. Kamu dari mana tahu mereka orang yang kamu kirim? Kamu mengancamku. Kamu harus tahu. Semua bukti ada di tanganku. Kalau kamu kerja sama denganku, ini bukan ancaman. Justru ini kesempatan emas untukmu. Ini juga satu-satunya kesempatan buat duduk di kursi kepala keluarga Chen. Gimana? Baik. Aku mau kerja sama dengan kamu. Tapi kamu harus pastikan kita berdua jadi kepala keluarga Chen. Baik, tidak masalah. Nanti kedua keluarga Yao dan Chen akan bekerja sama. Menguasai Jiangzhou ini. Potongan kue ini, selain Chen Ziqing yang harus dihabisi. Aku jamin kamu akan duduk di posisi kepala keluarga Chen Ziqing. Tuan Chen muda, apakah Anda puas dengan proposal kerjasama kami dari grup Junsin? Apakah masih memuaskan? Proposalnya terlihat oke. Tapi ada satu masalah yang kurang memuaskan. Tuan Chen muda, silakan katakan. Saya akan segera revisi. Masalahnya adalah, kenapa saya harus bekerja sama dengan grup Junsin kalian? Di Jiangzhou ada 3 keluarga besar. Keluarga Chen, Yao, dan Wei. Kamu suruh saya abaikan mereka. Pilih bekerja sama dengan grup Junsin kalian. Saya butuh satu alasan. Grup Junsin harus kasih konsesi. Paling tidak 10 poin lebih banyak dari yang lain. Dan kami juga serius dan bertanggung jawab. Pasti patuh pada organisasi grup Chen. Tidak. Itu jelas terlalu berlebihan. Aku sudah berani-beraninya berurusan dengan 2 keluarga itu. Yao Feiyang sudah mengeluarkan peringatan. Siapapun yang menutup lubang 3 miliarmu itu, sama saja memilih berperang habis-habisan dengannya. Keluarga Chen kami tidak takut padanya. Tapi, tidak perlu juga gara-gara grup Junsin yang kecil ini memancing masalah dengannya. Kalau kamu jadi aku, kamu akan bagaimana? Aku tidak akan melakukannya. Tuan Chen muda, maaf mengganggu. Tunggu sebentar. Demi kamu, si cantik dari Jiangda. Meskipun kerjasama tidak bisa dilakukan, tapi aku bisa pertimbangkan pengambil alihan. Aku sudah lihat laporan keuangan grup kalian. Aku cukup puas dengan grup kalian. Kalau kamu mau, gabungkan grup Junsin ke bawah naungan keluarga Chen kami. Keluarga Chen kami akan pastikan memberi dukungan penuh ke grup Junsin kalian. Ini kesempatanmu untuk bangkit dari keterpurukan dan mendapat dukungan keluarga Chen Jiangzhou. Ini bisnis yang pasti untung tanpa rugi. Lihat kontrak ini dulu. Kalau tidak ada masalah, langsung tanda tangani saja. Selamat ya, Tuan Jiang. Mulai sekarang, grup Junsin akan jadi milikku, Yao Feiyang. Hahaha.
Tuan Chen muda, ini apa maksudnya? Aku tanda tangan kontrak denganmu. Apa hubungannya dengan Zhou Feiyang? Kamu sudah jadi presiden selama bertahun-tahun tapi tidak bisa lihat jebakan kontrak sesederhana ini. Grup Junsin sekarang milik aku Chen Qi dan Yao Xiao. Kalian berdua kerja sama menipu aku. Satu mulut bilang Xiao Chengzi, satu mulut bilang Xiao Chengzi. Hari ini aku mau tunjukkan ke kalian. Aku ini kecil atau enggak sih? Kamu depan aku belakang gimana? Ah, terserah deh. Aku belum pernah pacaran sama Xiao cantik. Ini pertama kalinya aku. Hahaha. Sanchu, kamu bajingan sok suci itu. Sekarang kamu gak punya apa-apa. Kamu mau bandingin apa sama aku? Hahaha. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Lepasin aku? Hahaha. Berhenti. Berhenti? Lepaskan dia. Kamu siapa sih? Kamu. Ibu Lin Fan. Kamu ada di mana-mana. Aku kasih tahu ya. Grup Junsin sekarang milik kita berdua. Dan Jian Churan juga akan segera jadi wanita aku. Kalau kamu sekarang datang, apakah kamu mau lihat? Kita mainin Xiao cantik yang selalu kamu pikirin itu. Ahahaha. Aku sarankan kalian lihat baik-baik. Tanda tangan siapa yang ada di kontrak ini sebenarnya. Tulisan hitam di atas putih. Apa yang perlu dilihat? Ah. Pak Sang, Lin Fan. Kenapa kamu belum pergi juga? Pak Zhang. Sudahlah, aku masih ada urusan penting. Kamu duluan saja. Urusan pentingmu. Jangan-jangan itu urusan tanda tangan kontrak sama Chen Qi. Ya. Kamu tahu dari mana? Aku tadi dengar Yao Feiyang dan Chen Qi ngobrol. Mereka mau ngoprek kontrak itu. Biar kamu dan grup Junsin masuk kantong mereka semua. Kamu serius bilang begitu? Pasti benar. Aku jamin dengan nyawaku. Kamu masuk dulu dan coba-coba. Aku tunggu di depan pintu. Kalau ada masalah aku langsung masuk nolongin kamu. Sialan Lin Fan. Kamu lagi, bajingan. Orang, tangkap dia. Lepaskan dia. Pak Jiang, cepat pergi. Jangan urusin aku datang ke sini. Anak tahu kok. Aku direktur grup Chen. Keturunan cabang keluarga Chen. Sialan kamu. Cari mati deh. Aku ini anak sulung keluarga Yo. Anak ini juga bikin masalah buat aku. Dia siapa sih sampai berani ganggu kamu? Orang rendahan yang gak tahu diri. Kotor dan hina. Cuma orang bawah kelas rendah. Aku kasih tahu kamu. Sampah memang harusnya ditumpukan sampah. Bukan terbang ke sana kemari bikin orang muak. Kalau Lin Fan juga sampah, terus kalian apa dong? Pembasmi kutu malas. Kalau bukan karena Lin Fan ingetin aku pasti sudah dikuras habis oleh kalian. Kepala Sang, aku kasih tahu kamu. Kontrak ini sudah ditandatangani. Hanya berbeda antara sukarela dan terpaksa saja. Hasilnya tetap tidak akan berbeda. Kamu mendingan nurut saja dan bersihkan diri. Pesan kamar di hotel dan tunggu kami di sana. Malam ini layani kami dengan baik. Kamu masih bisa terus jadi anak andalan grup Junsin ini. Qin Lao yang jujur dan bermartabat. Apakah dia yang mendidik kamu begitu? Grup Chen pasti akan jadi milikku juga suatu saat nanti. Hahaha. Benarkah, Chen Jie, kamu sudah hebat sampai tidak menganggap aku dan kakek sama sekali? Nona Xiaoqing, Aku tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bukan maksudku seperti itu. Semoga kamu hanya coba-coba saja. Lepaskan dia. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Siapa yang bisa jelaskan padaku? Chen Ziqiang. Anak brengsek ini sudah sering bikin aku kesal. Ini urusan Yao Feiyang, bukan urusanmu. Kamu mending jangan ikut campur. Ini wilayah keluarga Chen. Siapapun yang berani ganggu dia, apa mungkin keluarga Zhou mau adu kekuatan dengan keluarga Chen? Bagus, Chen Ziting. Aku beri kamu muka kali ini. Tangkap dia dan bawa keluar. Aku mau bersin dia hari ini juga. Tunggu dulu. Kakekku mau ketemu dia. Siapapun yang berani ganggu dia, silakan coba. Chen Lao mau ketemu dia. Dia memang orang rendahan dan kotor. Kenapa Chen Lao mau ketemu dia? Keluarga Chen tidak perlu jelasin urusan kami pada kalian. Lin Fan, ayo kita pergi. Pegang mikrofon, kita pergi. Baik. Pak Jiang, berikan kontraknya padaku. Lin Fan. Kamu peduli sama aku, ya? Ini sudah saatnya. Tunggu aku kembali. Lin Fan, sebenarnya kamu pakai cara apa sampai kakek begitu menghargaimu? Bahkan Jiang Churan dari grup Junsin juga jadi kagum padamu. Oh iya.
Aku peringatkan kamu, ingat posisimu. Posisi apa? Kamu cuma satpam kecil. Jangan mimpi bisa menipu kakekku dengan trik apapun. Kalau kakekku sampai terjadi apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku cuma satpam kecil. Mana mungkin bisa menarik perhatian putri keluarga Chen. HMPH. Kakek, aku sudah bawa dia ke sini. Ketemu lagi ya. Lin Fen, kawan kecil. Chen Lao baru dengar Anda pingsan. Itu karena aku terlalu bersemangat berlatih. Konsumsi terlalu besar. Tidak ada masalah besar. Bahkan cucumu sampai membuatmu terganggu. Yo Yu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu penyakit lama. Xiao Yu, bantu aku koreksi sedikit. Gerakan ini ada masalah apa? Baik, kita ulangi gerakannya sekali lagi ya. Gerakan ini disebut angsa putih menyebarkan sayap. Bagus, teman muda. Benar-benar pantas menjadi murid dari seorang pertapa ahli. Bahkan sudah latihan dari naskah rahasia yang sangat langka di kuil Dewa Perang. Ini adalah naskah rahasia dari kuil Dewa Perang, yaitu yang dipimpin oleh Tuan Beishuan, kuil Dewa Perang itu. Ya, kuil itu. Kok aku merasa pernah lihat buku ini di suatu tempat ya? Bahkan bukan cuma satu buku. Kayaknya diletakkan di sebuah tempat seperti istana. Dan di sana rak bukunya penuh dengan buku kuno seperti ini. Kedengarannya memang seperti legenda kuil Dewa Perang. Dibilang seperti benar-benar ada saja. Kamu jangan-jangan sudah pernah ke kuil Dewa Perang. Aku cuma satpam kecil. Mana mungkin aku pernah ke tempat seperti itu? Lupakan itu. Teman muda, lihat dulu gerakanku. Ada bagian yang salah di mana? Tolong tunjukkan padaku. Soal bayaran. Kamu yang tentukan? Terima kasih, Tuan Chen. Tapi aku ada satu permintaan yang kurang enak. Silakan, teman muda, katakan saja. Hari ini sebenarnya Presiden Grup Junsin, Jiang Churan, datang berkunjung untuk membicarakan kerjasama dengan Chen Qi. Tapi ternyata Chen Qi dan Yao Fei yang bersekongkol, berniat menguasai grupnya, bahkan ingin merebut tubuhnya. Aku marah dan emosi sekali. Jadi terjadilah konflik dengan dia. Mohon Tuan Chen bersikap adil. Ada kejadian seperti ini. Memang benar begitu. Si gadis begitu. Kakek, memang Chen Qi yang salah. Apalagi Zhou Fei yang sikapnya sangat sombong. Berulah di wilayah keluarga kami. Keluarga Chen. Aku sangat tidak suka dia. Segera copot jabatan Chen Qi di perusahaan. Suruh dia pulang ke keluarga. Berlutut selama 3 hari di altar leluhur. Agar jadi pelajaran. Sedangkan keluarga Yao. Keluarga Chen kami sepertinya tidak sampai bisa campur tangan. Apalagi ada pendukung besar di belakang keluarga Yao. Konon orang itu dari kuil Dewa Perang. Bukan lawan yang bisa kami hadapi. Ini masalah pribadi antara aku dan Yao Fei yang tidak mau merepotkan Tuan Chen. Ini adalah proposal kerjasama dari Presiden Grup Junsin, Nona Jiang. Nona Jiang bersedia memberi diskon 10%. Mohon Tuan Chen dan Nona Chen lihat dan pertimbangkan. Kalau kalian berdua setuju, tolong pertimbangkan Grup Junsin. Bisa dilihat jelas. Nona Jiang ini sudah menghabiskan banyak tenaga demi kontrak ini. Tapi sangat disayangkan. Maaf, saya tidak bisa sembarangan menyetujuinya. Hei, kamu jelaskan pada dia. Ini kakekmu yang bicara. Grup Chen dalam memilih mitra kerja. Syarat utamanya adalah harus punya skala besar. Kalau skalanya terlalu kecil, apalagi lawannya kuat dan tangguh, kita yang rugi besar nantinya. Apalagi untuk tender kota baru Jiangsu, yang diperebutkan adalah kekuatan finansial kedua belah pihak. Pemenangnya akan mendapatkan dukungan besar dari pemerintah Jiangsu, bahkan sampai pusat pemerintahan, menjadi perusahaan keluarga terbesar di Jiangsu. Itu bukan hal yang mustahil. Jadi ketiga keluarga besar kami sudah menyiapkan dana ratusan miliar. Sedangkan grup Junsin bahkan kesulitan mengumpulkan 3 miliar. Sama sekali bukan mitra yang dapat diandalkan. Terima kasih atas penjelasannya, Nona Zijin. Saya, Old Meng, yang harus berterima kasih. Namun, kalau Lin Fen mau mengajari saya latihan, dana 3 miliar bagi grup Junsin bukan masalah. Terima kasih, Old Chen. Pak Jiang, saya sudah kembali. Kamu baik-baik saja. Apa mereka menyakitimu? Aku baik-baik saja. Lihat sendiri, aku tidak kembali dalam keadaan utuh. Untungnya, terima kasih padamu hari ini. Kalau bukan karena kamu. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Pak Siang, jangan sungkan. Untungnya aku pernah bertemu Old Chen sebelumnya. Aku benar-benar agak sulit membaca dia. Pak Jiang. Aku datang membawa kabar baik. Kabar baik apa? Aku sudah tunjukkan kontrakmu ke Old Chen. Old Chen setuju berinvestasi 3 miliar di grup Junsin. Benarkah? Tentu saja, tapi mereka belum setuju dengan rencana tender kota baru Jiangsu. Skala grup Junsin masih terlalu kecil. Tidak apa-apa. Selama ada investasi 3 miliar itu, grup Junsin tidak akan bangkrut lagi. Usahaku tidak sia-sia. Kamu benar-benar penyelamat grup Junsin. Aku. Maaf ya. Aku tadi agak kehilangan kendali. Jangan salah paham. Tidak apa-apa, Pak Jiang. Aku tahu kita dari dunia yang berbeda. Aku tidak akan berprasangka buruk. Bukan maksudku begitu. Maksudmu apa?
Meskipun kamu dulu hanya seorang satpam. Tapi pahlawan tidak dilihat dari asal-usulnya. Lalu maksudmu apa? Walaupun kamu sebelumnya cuma satpam, tapi pahlawan tidak dilihat dari asalnya. Aku rasa dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa meraih kesuksesan besar nanti. Kamu datang ke grup Junsin jadi eksekutif tingkat atas. Pak Jiang, saya belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku ajarin kamu. Jangan lupa acara minum malam ini, ya. Aduh. Pergi gantiin ini dulu. Kak Yun. Hari ini kamu suamiku, bukan adik kecilku. Ingat ya, mulai sekarang kamu adalah eksekutif grup Chen. Kalau ditanya, angguk dan senyum saja. Usahakan jangan jawab pertanyaan orang lain. Jangan sampai ketahuan. Ya, aku juga kasih tahu kamu. Orang-orang di sini bisa lihat kemampuanmu. Jadi, semua harus sesuai arahan aku. Ngerti? Oke, semua ikut perintahmu. Kenapa pria itu kok mirip banget sama Lin Fan ya? Pasti aku salah lihat. Dia gak mungkin ada di sini. Hei, pergi gantiin ini dulu. Kak Yun. Hari ini kamu suamiku, bukan adik kecilku. Ingat ya, mulai sekarang kamu adalah eksekutif grup Chen. Kalau ditanya, angguk dan senyum saja. Usahakan jangan jawab pertanyaan orang lain. Jangan sampai ketahuan. Dan juga, aku kasih tahu kamu, orang-orang di sini bisa lihat kemampuanmu. Jadi, semua harus sesuai arahan aku. Ngerti? Oke, semua ikut perintahmu. Kenapa pria itu kok mirip banget sama Lin Fan ya? Pasti aku salah lihat. Dia gak mungkin ada di sini. Lin Fan, kok bisa kamu ada di sini? Dia siapa? Kok kamu kenal orang yang berhak hadir di acara minum ini? Aku mana tahu. Dia itu yang bantu Yao Fei Yang mengusir aku keluar rumah, mantan suamiku. Sekarang gimana? Ya udah, hadapin aja dengan kepala dingin. Lin Fan, aku panggil kamu kok gak jawab. Lin Fan, kakak cowok, dia siapa sih? Kalian kenal? Hahaha, Lin Fan. Dia masih disebut kakak cowok. Aku kasih tahu kamu, dia itu mantan suamiku yang aku usir keluar. Hahaha. Wang Aikian. Dasar kamu, bajingan tak tahu malu. Berani-beraninya kamu sapa aku. Dasar pecundang. Malah nyalahin aku. Kamu dengar aku di sini. Sengaja cari masalah sama aku ya. Penampilan sih rapi. Tapi ngajak cewek bayaran jadi teman. Dengan duit segitu di dompet kamu. Pasti habis buat dia semua. Ya, berani banget ngomong sama aku. Sen Ruyun, percaya gak kalau aku sobek mulutmu? Berani banget ngomong sama aku. Sen Ruyun, percaya gak kalau aku sobek mulutmu? Kamu ini dari mana muncul? Perempuan genit murahan, berani ganggu Sen Ruyun pula. Posisi keluarga Sen di Jiangsu, tapi cuma di bawah 3 keluarga besar. Kamu benar-benar berani banget. Ternyata begitu. Aku bilang kamu ini satpam kecil. Dari mana punya hak masuk tempat mewah? Ternyata numpang kaya ya. Kak Lin Fan itu eksekutif tinggi di grup Chen. Kamu berani bilang dia satpam kecil. Kamu benar-benar gak tahu apa-apa. Dia eksekutif tinggi. Beberapa hari lalu dia masih satpam jaga pintu. Tiba-tiba berubah jadi eksekutif grup Chen. Lin Fan, kamu memang suka ngarang cerita buat numpang kaya ya. Hebat kamu. Mungkin Nona Sen tertipu. Dia benar-benar eksekutif grup Chen. Betul, Ruyun. Jangan sampai kamu tertipu bocah itu. Mereka jelas saling kenal. Kalau dia bilang Lin Fan satpam kecil, pasti benar. Betul. Beberapa hari lalu dia memang satpam kecil, tapi dia berbakat luar biasa, mendapat penghargaan dari Presiden Grup Chen. Sekarang sudah jadi eksekutif tinggi Grup Chen. Kamu ada masalah? Nona Sen cantik tentu saja bisa datang tanpa pendamping. Dia gak perlu bohong ke kita. Dalam beberapa hari, dari satpam kecil langsung jadi eksekutif Grup Chen. Ini kayaknya kamu ngejek aku ya? Hahaha, kalau tahu dia bakal ketahuan, aku tentu gak bakal bawa dia. Sekarang sudah terlambat. Terpaksa aku harus paksa dia jalani jabatan ini yang sebenarnya tidak ada. Eksekutif tingkat atas Grup Chen. Barusan aku kayaknya dengar grup Chen. Kenapa? Apakah ada orang lain dari grup kita yang datang ke pesta ini? Kenapa?
Apakah grup kita ada orang lain yang datang ke pesta ini? Halo Pak San, perkenalkan. Ini eksekutif asli grup Chen. Barusan dengar ada yang ngomongin grup Chen kita. Jadi aku tanya lagi. Kok aku gak tahu? Kalau ada orang lain dari grup kita yang datang ke pesta ini. Pak Sun, orang ini ngaku-ngaku eksekutif grup Chen. Tapi beberapa hari lalu, dia masih satpam kecil di grup Junsin. Dia pakai nama grup Chen buat nipu orang. Halo, saya Direktur SDM grup Chen. Banyak eksekutif kami yang saya rekrut sendiri. Kenapa aku nggak tahu? Di grup kita ada orang kaya kamu. Kakin, kamu kan orang grup Chen. Kenapa kamu ngaku-ngaku dari grup Chen? Aku sebagai putri sulung keluarga Sen, cari-cari masalah sama orang di perusahaan sendiri itu nurunin harga diri. Grup Chen biasanya dingin banget. Jarang ikut acara kayak pesta ulang tahun begini. Biasanya nggak bakal muncul di acara kayak gini. Siapa sangka malah muncul orang kayak Sun Xing. Terus sekarang harus gimana? Aku juga nggak tahu bakal ribet segini. Masalah kecil selanjutnya, aku Sen Ruyan, nggak bisa angkat kepala di lingkaran keluarga Jiangsu lagi. Kamu ngomong apa sih? Ngaku aja jujur. Apa kamu ngaku-ngaku pakai nama grup kita buat nipu orang? Apa kamu ngaku-ngaku pakai nama grup kita buat nipu orang? Ngaku-ngaku eksekutif grup Chen pula. Kamu nggak takut mulutmu kebuka sendiri? Ternyata palsu. Sayang banget ekspresi aku terbuang sia-sia. Aku sudah tahu, anak ini memang bermasalah. Ruyan, gak nyangka kamu malah ketipu sama anak kecil kayak dia. Hei, Putri Sulung Sen, suamimu kok jadi satpam biasa ya? Bikin aku ketawa banget. Kak Yun, dia bilang dia eksekutif grup Chen ke kamu. Lin Fan, aku selalu berterima kasih padamu. Kupikir kamu orang yang jujur, tapi ternyata kamu malah. Sudahlah, aku sangat kecewa padamu. Kak Yun, jangan sampai kamu tertipu dia. Adikku cuma ngingetin, kita duluan ya. Kok buru-buru banget pergi? Kak Zou, lihat satpam ini, kayak permen karet nempel terus. Mau disingkirin susah banget, nyebelin banget. Iya, susah banget diusir. Tapi karena hari ini ketemu lagi, jadi aku harus main-main dengan dia. Semua, lihat nih. Hari ini, aku dengan hormat perkenalkan tamu istimewa. Lin Fan, hahaha. Yo Fei Yang, kamu mau ngapain? Mau ngapain? Kamu nggak lihat. Aku mau bikin kamu mati kutu. Oke, aku terima tantangan sampai selesai. Hahaha. Kok ribut banget sih? Bener-bener ganggu aku belajar teh. Mbak Chen, jangan buru-buru. Aku cari tahu dulu ya. Nak, ingat sopan santun. Kakek, aku sudah paham. Mbak Chen, ternyata Kak Zhou yang memimpin hinaan ke pemuda itu di pesta. Siapa berani macam-macam sama Zhou Fei Yang? Sepertinya ada pemuda, mengaku sebagai eksekutif grup Chen, tapi identitasnya dibongkar di depan umum oleh Kak Zhou. Ternyata cuma seorang satpam kecil. Sekarang semua orang sedang menyerangnya. Grup Chen. Grup kami. Gaya. Siapa berani setebal itu? Berani memakai nama grup Chen untuk menipu dan menipu. Mau aku yang bicara atau kamu? Atau biar mantan istrimu Wang Aikian yang bicara? Betul. Aku memang mantannya. Bukan aku yang gak mau hidup sama dia. Tapi Lin Fan sendiri yang gak mau maju. Apa aku harus berharap sama orang 20-an yang cuma jadi satpam buat ngurusin aku? Orang pecundang kayak gitu disuruh di rumah aja. Jadi patung Buddha gitu ya? Iya. Padahal aku sudah kasih banyak kode gombal ke dia. Kamu satpam kecil. Berani-beraninya pakai nama grup Chen. Menipu dan menipu. Aku rasa dia benar-benar sudah nggak sabar hidup. Kak Yun cuma mau aku jadi tameng buat dia. Tapi nggak nyangka ketemu Yo Fei Yang. Tangkap basah dia. Jadi aku harus sendirian. Nanggung semua ejekan dan hinaan. Teman-teman. Aku yang membungkus diriku jadi eksekutif grup Chen. Berusaha mendekati Nona Shen Ruyun dan menjalin hubungan dengannya. Sampai sekarang Nona Shen masih belum tahu. Aku cuma pengangguran. Nona Shen Rongyun. Maaf, aku sudah membohongimu. Lin Fan, kayaknya kamu kelewat beberapa kalimat ya. Ah, aku bantu kamu ngomong deh. Lin Fan, satpam grup Junsin yang jaga pintu. Gaji bulanan 4.000. Perhatian, yang aku bilang 4.000 itu bukan 4.000 juta, tapi 4.000 rupiah. Hahaha. Bos Jiang, aku ingat kamu cukup akrab sama Lin Fan.
Ayo bilang sesuatu. Zhou Feiyang, jangan keterlaluan dong. Satpam gak boleh jadi eksekutif. Aku lapor. Aku sudah undang dia jadi eksekutif grup Junsin. Bos Jiang perhatian banget sama satpam kecil. Hutang kita aku catat semua. Nanti kita hitung pelan-pelan. Penipu dan bajingan. Tidak pantas muncul di acara kelas atas seperti ini. Aku usul usir dia keluar. Gimana menurut kalian? Benar. Usir dia keluar. Suruh dia pergi sendiri. Pergi sana. Pergi sana. Cepat pergi. Pergi sana. Dengar gak? Li Fen, lihat gak? Kamu gak diterima di sini. Aku bilang sama kamu. Kita memang orang dari dunia yang berbeda. Sampah kayak kamu yang dari lapisan bawah masyarakat. Semut kecil memang pantas diinjak sama anak muda kayak aku. Dihancurkan jadi bubur hahaha. Aku merasakan aura Tuan Beixuan, 10 kilometer ke timur laut dari gedung Junsin. Berangkat segera. Ya. Keluar sana. Keluar cepat, buruan keluar. Kakek adalah Lin Fan. Benar. Dia berani menipu dengan menyalahgunakan nama grup Chen. Benar-benar tidak tahu diri. Suruh aku beri dia pelajaran. Biar dia tahu, grup Chen kita juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jangan sampai terjadi. Di balik dia juga ada orang kuat. Jangan sampai memancing masalah. Kalau sampai memaksa orang itu turun tangan, itu akan jadi bencana besar bagi keluarga Chen. Sekarang dia sudah seperti harimau yang jatuh ke tanah rata. Keluarga Chen kita pas banget bisa membantunya. Kakek. Cepat pergi, keluar sana. Keluar sana. Cukup kalian. Jangan bicara lagi. Lin Fan bukan orang seperti itu. Shen Ruyun, ini sudah sampai kapan? Kamu masih mau melindungi cowok banci itu? Hal lain aku bisa abaikan. Tapi dia berani mengaku-ngaku sebagai eksekutif grup Chen. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semua diam. Hai, Sansing. Hormat, Nona Besar, hormat. Nona Besar Chen Lao. Orang ini berani pura-pura jadi eksekutif grup Chen. Tak termaafkan. Tolong bebaskan aku. Nona Chen, ini bukan salah dia. Ini semua kesalahanku. Hukum aku saja. Chen Lao, bocah ini telah mencemarkan nama baik keluarga Chen kalian. Jangan sampai dimaafkan begitu saja. Zhou Feiyang, sejak kapan urusan keluarga Chen jadi urusanmu? Teman kecil dari Harlin, kita bertemu lagi. Pak Chen, aku bertindak sendiri pura-pura jadi eksekutif grup Chen. Aku siap bertanggung jawab sepenuhnya. Eksekutif kecil saja tidak seberapa. Kalau kamu tidak keberatan, jabatan eksekutif ini sudah diputuskan. Eksekutif itu sudah pasti. Chen Lao, maksudmu apa? Zhou Feiyang, kamu tidak mengerti bahasa manusia. Lin Fan. Sekarang sudah jadi eksekutif grup Chen kita. Siapapun yang berani ganggu dia lagi, sama saja menentang grup Chen kita. Nona Besar, diamlah. Itu perintah kakek. Lin Fan cuma seorang. Satpam, bagaimana bisa dapat perhatian Chen Lao? Bukan hanya tidak menyalahkannya, malah dianugerahi jadi eksekutif grup Chen. Kenapa Lin Fan? Tak disangka kamu dapat pengakuan dari Chen Lao. Aku tidak bisa jadi eksekutif senior di grup Chen, Pak Chen. Anda terlalu memuji saya. Pak Chen, Anda bingung nih. Dia cuma seorang satpam bau kencur. Apa ia semut kecil seperti dia bisa? Urusan keluarga Chen, tidak perlu orang lain ikut campur. Ah, satpam bau kencur ini. Semut kecil bau itu, hari ini aku pasti habisin kamu. Yo Fei Yang, aku di sini. Jangan harap sentuh sehelai rambutnya pun. Bawa dia keluar. Pak Shen, Yo Fei Yang itu binatang saja. Aku takut dia akan menyakitimu. Anak perempuan kecil terlalu khawatir. Pak Shen masih punya beberapa muka di Jiangzhou. Tinggalkan aku akan urus sendiri. Ubah pikiranmu. Chen Fen, suatu hari nanti kamu akan minta tolong tapi tak bisa selamat. Minta mati pun tak bisa. Zhou Feiyang, kamu tidak dengar kakekku sudah memberi perintah. Kalau kamu berurusan dengannya, kamu sama saja menentang grup Chen. Grup Chen kira-kira bisa apa? Mulai sekarang, blokir menara Junsin. Tidak ada yang boleh keluar tanpa izin. Siapa melanggar, dihukum mati tanpa ampun. Kalian siapa? Apa dasar kalian melarang keluar masuk? Lihat gaya kalian. Apakah kalian sedang menangkap buronan? Orang-orang di sini semua kaya dan berkuasa. Oh,
Aku hampir lupa. Barusan ada pencuri kecil penipu yang pamer di sini. Jangan-jangan kalian datang untuk menangkap dia. Pencuri kecil apa? Seorang satpam kecil yang pura-pura dari grup Chen. Baru saja kabur dari pesta minum. Kalian cepat tangkap dia dong. Kalian malah buang-buang waktu kami di sini. Kalian bisa ganti rugi kerugian kami. Diamlah kamu. Tuan Zhukue. Tenang saja, kami tidak akan mengganggu. Tidak tahu Tuan Zhukue sedang mencari siapa. Dengan kekuatan keluarga You di Jiangzhou, seharusnya kami bisa bantu sedikit. Ini rahasia. Jangan banyak tanya. Kamu sekarang mau nyumbang lagi 1 miliar biaya militer. Aduh, Zhukue itu siapa sih? Berani sekali bikin Zhou Feiyang yang sombong itu jadi tunduk patuh. Jangan sampai salah bicara. Tuan Zhukue adalah salah satu dari 4 panglima besar di kuil Dewa Perang. Memimpin puluhan ribu prajurit Zhukue. Jangan bicara soal keluarga You yang kecil. Bahkan keluarga kaya dan bangsawan di ibu kota. Dia bisa hancurkan hanya dengan jentikan jari. Jangan sampai menyinggungnya. Jangan sampai tersinggung. Tuan Zhukue tidak menemukan sedikit pun petunjuk. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya di mana letak masalahnya? Aku sudah periksa semua daftar tamu. Tidak menemukan nama orang dewasa. Sudahlah. Lin Fan. Minum 1 gelas lagi. Terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu menanggung semuanya, aku, Shen Ruyi, di Jiangsu pasti akan kehilangan muka. Apa salahnya? Diterima titipan orang. Setia pada tugas. Kak Yun, kamu sudah baik padaku. Aku tidak boleh membebanimu. Cai Xiaoluo memang cuma orang biasa yang tak dikenal. Mereka mau mencaci maki, biarkan saja. Itu memang bukan level yang bisa aku impikan. Lin Fan adik kecil. Kamu bilang, di depan banyak orang seperti ini, melindungiku dengan sempurna. Kamu bilang, aku harus beri hadiah apa padamu? Kak Yun, kamu mabuk, aku tidak. Lin Fan adik kecil, kenapa keluarga Chen sampai berani sekali melawan keluarga Zhou? Sepertinya kamu masih punya banyak rahasia yang harus aku tebak. Kak Yun. Aku antar kamu ke kamar untuk istirahat. Dan juga, aku bukan adik kecil. Adik kecil malam ini tidak boleh kemana-mana. Kakak harus membalas budi dengan baik. Kalau tidak mau dianggap adik kecil, buktikan padaku. My boy, my boy, my boy. Lagi mikir apa? Fan. Kak Yun, kamu keluar sebentar ya. Aku mau ganti baju. Kamu ganti bajumu, aku pakai bajuku. Kan tadi malam juga sudah lihat. Tapi kamu tadi malam memang terlihat sibuk. Serigala kecil. Kakak sangat puas sama kamu. Kalau tidak, kakak benar-benar mau jadi sugar daddy kamu. Urusan kakak jadi sugar daddy, jangan dibahas lagi. Lagi pula aku akan bertanggung jawab pada kamu. Kakak tidak butuh kamu tanggung jawab pada aku. Kakak bisa bertanggung jawab pada kamu. Aku cuma satpam kecil. Beda dunia dengan Kak Yun. Tapi aku sama kamu satu dunia. Nanti kalau capek, cari aku kapan saja. Kakak minum. Yang kakak utamakan itu menemani. Kak Yun, aku pasti akan bertanggung jawab pada kamu. Fan. Kamu tidak akan bisa kabur dari genggaman kakak. Kak Yun. Aku harus pergi dulu. Lin Fan, keluarga Chen sudah menandatangani kontrak investasi 3 miliar bersamaku. Dimanapun kamu, aku akan berterima kasih langsung padamu. Oh aku. Kontrak sudah ditandatangani. Terima kasih. Tidak ngangka Chen Lao begitu menghargaimu. Kak Yun.
Kamu harus berterima kasih padanya dengan baik. Bisa mendapatkan investasi 3 miliar dari keluarga Chen. Kamu benar-benar berhutang budi besar padanya. Tapi sudah terima kasih ya. Kalau begitu, cepat pergi saja. Jangan ganggu dunia kita berdua. Lin Fan, kamu dan dia, bukankah kemarin kamu ada di sana? Lin Fan adalah priaku, Shen Ruyun. Tapi, bukankah kemarin dia berpura-pura jadi eksekutif senior grup Chen? Mendekatimu. Kenapa kamu bilang aku yang menyuruh dia jadi pelindungku? Aku cuma sembarangan kasih dia gelar. Siapa sangka banyak orang kenal dia. Dia demi menjaga muka aku, menanggung semua uang itu. Yun Fan, maaf ya, aku kira kamu pikir dia penipu. Sudahlah, kalian bukan dunia yang sama. Dia juga gak butuh maafmu. Kamu cepat pergi saja. Kok kamu sudah mau makan rumput muda? Bukankah kamu bilang kalian bukan dunia yang sama? Apa kamu lalu jadi satu dunia dengannya? Lin Fan, aku cabut kata-kata sebelumnya. Maaf ya. Oke, kamu ini rubah kecil licik. Berani merebut Lin Fanku. Tolong keluar. Ini rumahku. Aku gak menyambutmu. Kamu yang rubah licik. Kamu diam-diam menggoda dia. Menggoda. Kemarin kita sudah tidur bersama. Lagi pula, hari ini aku juga akan tidur bersama adik Lin Fan. Kemarin kita sudah tidur bersama. Dan hari ini aku juga akan tidur bersama adik Lin Fan. Lin Fan, kamu benar-benar tidur dengannya. Bagaimana bisa kamu perlakukan dia seperti sampah waktu itu? Sekarang masih berani datang dan menuduh dia. Aku menyesal. Oke. Tuan, kamu benar-benar menyesal. Baiklah. Kamu bajingan kecil. Di depan mataku, kamu menggoda orang lain. Kalian semua jangan berantem, ya? Berhayal saja. Pikiranmu sedang kacau sekarang. Kamu pergi dulu saja. Sampai jumpa. Jangan ada yang main-main sama aku. Siapapun yang berani keluar dari sini hari ini. Pemimpin Zukue benar-benar punya wibawa ya. Hahaha, bocah bau. Aku ini belum mati, sumpah. Mari kita lihat siapa yang bisa melompat dan menyelamatkanmu hari ini. Ada apa? Tembak saja ke aku. Kalian mau ngapain? Kalian mau ngapain? Bocah bau? Aku datang buat bersihin kamu nih. Kalau kamu ngomong ngawur lagi. Kamu itu sampah. Ada seperti semut. Aku bisa jejak kamu kapan saja. Ngerti? Pahlawan menyelamatkan wanita? Ya. Kamu masih mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita? Lepaskan. Kalau kamu heroik nyelamatin cewek lagi. Lepaskan. Lepaskan. Kalau kamu nyelamatin lagi. Lepaskan aku. Berlutut. Aku suruh berlutut. Bisa ngerti bahasa manusia nggak sih? Aku suruh kamu berlutut, kamu mau nggak? Jangan. Zhou Feiyang, tolong. Lepaskan dia. Berhenti. Zhou Feiyang, kamu berhenti sekarang. Hahaha. Hahaha. Berhenti? Itu benar-benar lucu banget. Hahaha, bocah busuk. Keberuntungan cinta kamu memang luar biasa. Jiang Churan, cantik banget. Presiden Jiang Zhou, pria mana yang gak pengen punya dia? Shen Ruyun, kaki kecilnya yang bening banget ini. Badannya juga indah sekali. Hahaha. Kalau enggak, ikut aku aja, Yo Feiyang. Aku bikin keluarga Shen makin berjaya. Hehehe. Jangan mimpi deh, aku sudah tetap pilih Lin Fan. Kalau gitu, aku hantam dia sampai mati. Kalau kamu begini, Lei Jianming pasti nggak bakal tinggal diam. Lei Jianming, hahaha. Aku Yo Feiyang di sini adalah hukum. Hukum beneran. Pukul sampai mati dia. Berhenti. Zhou Feiyang. Kamu harus gimana supaya mau lepasin dia? Hahaha, gimana caranya supaya mau lepasin dia? Kesini, jilat aku. Jilat sampai aku puas. Baru aku lepaskan dia. Kamu mimpi. Kamu mimpi. Jangan pukul lagi. Tarik mereka berdua ke sini. Gak pukul lagi, boleh. Aku mau lihat kalian berdua niatnya serius. Ayo, tarian telanjang buat aku, ya. Haha, jangan, deh.
Mau buka? Nggak mau buka. Mau buka. Nggak mau buka. Aku buka. Aku buka. Aku juga buka. Hahaha. Baiklah, baiklah. Kamu beruntung banget. Sampai dua wanita cantik ini rela berkorban buat kamu. Tarik mukanya ke sini. Bocah busuk. Hari ini aku mau main dua kata depan kamu. Lihat teman-teman aku ini. Mereka semua di sini ngeliatin. Hari ini mereka berdua. Jadi angkot paling terkenal di Jiangcheng. Hahaha. Yo Fei Yang, kamu binatang. Kalau berani, datang ke aku, bangsat. Kamu binatang. Kamu binatang banget. Hahaha, aku yang suruh kamu bicara. Aku yang suruh kamu bicara. Tolong jangan berkelahi lagi. Aku mohon sama kalian. Aku juga mau menyelamatkannya. Yo, kalau berani bunuh aku saja. Kalau kamu tidak bunuh aku Lin Fan pasti akan musnahkan seluruh keluarga Yao Enyu. Aku tidak akan berhenti sampai kita mati bersama. Bocah bau ini kamu yang memaksaku. Hari ini aku akan buat kamu lihat. Aku mainkan dua wanita itu di depanmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lepaskan dia dulu. Apa kamu ada hak bicara? Kamu sendiri saja tidak bisa jaga diri. Lepaskan tangan kotormu. Orang sialan itu siapa sebenarnya? Sampai membuat Tuan Beixuan murka hebat. Percepat, segera, percepat. Tuan Beixuan, semua segera datang. Bau, selamat malam. Kasihannya. Kamu sudah berkali-kali merusak urusanku yang baik. Hari ini aku akan mainkan mereka berdua di depan matamu. Gimana? Chen Fei Yang. Berani kamu hina aku seperti ini. Kalau aku tidak bunuh kamu, aku tidak jadi manusia lagi. Hahaha. Tuan Yao, di luar ada sekelompok orang datang. Tidak bilang sepatah kata pun. Langsung menyerang. Saudara-saudara, kita sudah hampir tidak kuat. Lin Fan. Aku lihat hari ini kamu masih bisa bawa pasukan apa? HMPH, Lin Fan. Aku lihat hari ini kamu masih bisa angkut pasukan apa? Liver. Aneh. Aku jelas baru pertama kali ketemu kamu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kamu yang menyerangnya. Nona ini. Meski kamu orang militer, tidak boleh asal bicara sembarangan. Hati-hati aku laporkan kamu fitnah. Tangkap dan proses militer. Jangan mendekat. Aku anak sulung dari banyak keluarga. Siapa berani? Sialan. Tuan, bawahannya lalai. Haruskah segera dilakukan pengejaran? Tidak perlu. Dia orang keluarga Zhou di Jiangsu. Tidak akan bisa lari. Ya. Kalian tentara dari Daxia. Terima kasih sudah menyelamatkan. Kalau tidak, hari ini aku mungkin celaka. Aku tentara Daxia. Aku dengar Yao Fei yang bilang begitu. Bukankah memang begitu? Pak, Anda harus ikut kami sebentar. Baik, saya percaya Anda. Lin Fan, lukamu, tenang saja. Kami akan mencari dokter terbaik untuk merawatnya. Jangan khawatir. Tuan Lin ini. Silakan duduk di atasnya. Saya yang akan duduk di atasnya. Betul, duduk di atasnya. Hei hei hei, jangan begitu. Batu, batu. Tuan Li, silakan duduk.
Zukue menyambut Dewa Perang Beixuan. Pasukan Zukue menyambut Dewa Perang Beixuan. Hei hei, cepat bangun. Bangun, aku bukan Dewa Perang Beixuan. Apa kalian salah paham? Aku tidak pantas kalian hormati seperti itu. Dewa Perang Beixuan, batu giok yang mengandung kekuatan ilahimu tidak mungkin salah. Benar. Apa yang terjadi ini? Setelah kamu mendapatkan batu giok itu, seharusnya sudah paham. Aku tidak bisa melayani Anda. Hidupmu yang seharusnya mulia. Kenapa manusia biasa berani melawanku? Jangan menghindari wilayah Daxia. Yang membunuhku akan mati. Yang setia padaku akan binasa. Wajah cantik di sisiku. Membasahi langit yang membiru dengan darah. Jadi begitu. Kekuatan ilahi terpecah menjadi dua bersama batu giok. Makanya di kepala hanya ada potongan-potongan ingatan. Batu giok disatukan kembali. Kekuatan ilahi berkumpul bersama. Barulah aku punya kesempatan mengembalikan seluruh ingatan. Yang mulia Dewa Perang, Anda telah berjuang untuk 10 juta rakyat Daxia. Zukue dengan hormat menyambut kembalinya Yang mulia Dewa Perang. Hormat menyambut kembalinya Yang mulia Dewa Perang. Sudah 5 tahun. Orang Jepang itu dengan bantuan nasib negeri dan semangat pahlawan Daxia, paksa menerobos ke alam dewa. Membunuh yang menyembunyikan pemurnian. Aku kira aku akan jatuh di situ. Tak kusangka karena kebetulan mendapat alam dewa tertinggi. Sehingga selamat dari kematian. Tapi sebagai harga harus kehilangan ingatan dan kekuatan bertarung. Menjadi manusia biasa dengan tubuh yang lemah. Tapi kami mati-matian menjaga. Melindungi Daxia. Belakangan ini Daxia malah seenaknya membunuh orang. Kalau bukan karena Zukue datang tepat waktu, aku mungkin sudah mati bersama mereka. Keluarga Zhou di Jiangsu harus dihukum mati. Mohon Yang mulia Dewa Perang mengeluarkan perintah. Zukue segera pimpin pasukan Zukue membersihkan keluarga Zhou, sampai tak tersisa sehelai rumput pun. Tidak. Aku ingin keluarga Yo hidup dalam ketakutan tanpa akhir, melangkah perlahan menuju kehancuran. Aku sudah bilang padamu, kalau ingin menghancurkan seseorang sepenuhnya, bukan dengan membunuh garis keturunannya, tapi dengan menghancurkan hatinya. Bawahan akan patuhi arahan. Yang mulia Dewa Perang, apakah langsung mengumpulkan 3 pasukan besar Qinglong, Baihu, dan Xuanwu sebagai komandan? Tidak perlu, biarkan mereka berjalan sesuai prosedur, tanpa perintah dariku. Tidak boleh melangkah setapapun ke Jiangzhou. Selain itu, sampaikan perintahku. Suruh tabib terbaik Daxia, Yan Luodi, datang untuk menyembuhkan luka di istana ini. Ini adalah Tuhan Perang. Tuan Beisuan tubuhnya sangat lemah. Dan terluka parah. Kalau orang biasa, mungkin sudah meninggal dunia. Kondisi tubuh Tuan Beixuan sangat buruk. Masih ada harapan. Meskipun kondisinya buruk, namun, tampaknya ada kekuatan aneh dalam tubuh Tuan Beisuan, yang membantu beliau memulihkan pembuluh jantung. Aku juga merasakan beberapa luka di kulit. Cepat pulih, sepertinya kekuatan tingkat dewa. Tapi kalau hanya mengandalkan penyembuhan sendiri, butuh waktu lama. Serahkan padaku saja. Selamat Tuan Beishen. Tubuh Anda tidak hanya sehat, malah mendapatkan berkah dari musibah. Memanfaatkan kekuatan ilahi untuk menyusun ulang tubuh. Setelah tubuh Anda sepenuhnya pulih, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Ini keberuntungan besar bagi saya, pahlawan. Setelah aku pulih sepenuhnya, aku pasti akan membawamu menghancurkan siapapun yang berani melawan Daxia. Meski jauh, pasti akan dihukum. Kuil Tuhan Perang berjanji setia mengikuti jejak Tuan Tuhan Perang sampai mati, menghancurkan Fusang. Kamu lihat gadis yang baru masuk barusan. Dada menonjol, pinggul melengkung. Badannya benar-benar seksi banget. Betul-betul aura perempuan dewasa yang memikat.
Silakan masuk, Pak. Mulutnya di sini. Kok kamu nggak kenal aku ya? Lin Fen? Ya ampun. Ternyata benar kamu. Aku nggak salah lihat kan? Oh, kamu ini. Mau cari muka di mana sih? Gaya banget gitu. Sudah saatnya melunasi dendam lama. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Mengkhianati teman demi keuntungan. Lin Fen, kuat sekali tapi nggak bisa tekan orang lokal. Mending kamu pergi saja. Wah, kamu ini hidung babi dicucuk daun bawang. Sok hebat. Lagi ngincar istri orang kaya ya? Jujur ya. Meski kamu tampil keren, kamu tetap saja anjing. Kata-kata ini aku balikin tanpa edit ke kamu. Kamu pengkhianat yang tega meninggalkan tuanmu. Kamu anjing bodoh yang cuma tahu ikut-ikutan. Berani-beraninya ngomong begitu sama kapten. Mau dipukul ya? Haha, aku salah ngomong. Kalian semua anjing. Wah, berani-beraninya berbuat onar di wilayah perusahaan senjata kita. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu dengan baik. Biar kamu tahu kenapa bunga itu bisa merah seperti ini. Ayo, tangkap dia. Dia mau memberi pelajaran padaku. Kamu akan menghadapi konsekuensi yang tak bisa dibayangkan. Konsekuensi apa yang bisa kamu buat aku tanggung? Masa iya kamu mau suruh Pak Jiang datang dan memecatku? Kalau kalian memang pengen dipecat. Ya sudah, aku akan penuhi keinginan kalian itu. Pak Jiang, aku cuma bercanda. Gimana mungkin aku mau dipecat? Semua ini gara-gara Lin Fen bajingan itu. Pakaian rapi tapi tingkahnya seenaknya sendiri. Masih berani datang ke grup kita dan berbuat onar. Aku akan usir dia sekarang juga. Betul, semua salah dia. Kita segera usir dia. Dengar? Ya, cepat pergi sana. Kalau tidak pergi, hati-hati aku pakai tongkat tanpa ampun. Pak Jiang, apakah memang begini cara Anda mendisiplinkan bawahan? Benar-benar membuat aku, Sen, tercengang. Lin Fan, aku bilangkan mereka nggak cocok di grup ini. Mending ikut kakak pulang ke keluarga Sen saja. Kalian semua bajingan. Waktu kalian bersekongkol dengan Zhou Feiyang, seharusnya aku langsung pecat kalian saat itu juga. Sekarang pergi ke bagian SDM untuk urus pengunduran diri. Pak Sang, aku setia pada grup ini. Apa salahku sebenarnya? Jangan pecat aku begitu saja. Masih perlu ditanya. Tentu saja kamu telah menyinggung orang yang tak boleh kamu sentuh, kan? Benar, Nona Jiang. Masih berdiri di sini buat apa? Cepat pergi urus pengunduran diri. Kapten, Pak Jiang sudah seperti ini. Apa kita sudah tamat? LFNG, aku sungguh buta, tak tahu siapa yang sebenarnya. Aku salah bicara. Aku hanyalah seekor anjing. Aku punya ibu tua 80 tahun di rumah, dan anak kecil berumur 3 tahun. Tolong biarkan aku. LFNG. Pak Jiang, grup Junsin kalian memang penuh orang-orang berbakat ya. Haha, membalikkan muka lebih cepat dari membalik halaman buku. Grup Junsin kami tidak butuh orang sepertimu. Ayo kita pergi. Lin Fen, tolong biarkan aku. Lin Fen, tolonglah, jangan sakiti aku. Lin Fan, mereka tadi malam tidak menyusahkanmu kan? Mereka tanya aku beberapa hal tentang keluarga Yao. Aku jawab dengan jujur semuanya. Kayaknya Yao Feiyang gak bakal lama lagi bisa berbuat onar. Lin Fan, mungkin kamu belum begitu paham. Keluarga Zhou sangat kuat di Jiangsu. Bukan cuma kekuatan bisnis mereka yang besar secara terang-terangan. Kekuatan bawah tanah keluarga Zhou juga sangat menakutkan. Konon katanya, Kaisar bawah tanah Jiangsu adalah Ye Tianhao, dan hubungan dekat dengan keluarga Zhou, bahkan sampai ada hubungan dengan ninja dari negeri Fusang. Tidak perlu takut dengan Kaisar bawah tanah itu. Di mataku dia cuma ayam kampung biasa saja. Tidak pantas disebutkan. Lin Fan, kenapa aku merasa setelah semalam tidak bertemu denganmu? Kamu seperti orang yang berbeda. Iya, jadi sangat dingin dan jauh. Kakak hampir tidak mengenalimu lagi. Mungkin kamu sudah mengalami sesuatu. Dan mulai lebih terbuka. Oh iya. Hari lelang kota baru Jiangsu sudah dekat. Kamu sudah siap? Tidak. Skala Junsin Group terlalu kecil. Meskipun berkat Lin Fan mendapat investasi 3 miliar dari keluarga Chen. Tapi jika melihat seluruh Jiangsu, Junsin Group masih belum bisa membuat gelombang apapun. Aku sudah siap menyerah. Tidak perlu buru-buru menyerah. Demi menghormati Lin Fan, keluarga Sen bersedia bekerja sama dengan grupmu. Kita akan ambil beberapa proyek kecil bersama. Namun uang yang didapat dari proyek-proyek kecil ini sudah cukup untuk menandingi 10 grup militer dan keluarga Sen. Serius. Kalau begitu, aku mau coba. Bukankah hanya proyek kecil kota baru Jiangzhou? Tidak perlu dipikirkan terlalu rumit. Kalian kerjakan saja sepenuh hati. Aku yang tanggung jawab akhir. Lin Fan, mungkin kamu belum begitu paham tentang proyek kota baru Jiangsu ini. 5 tahun lalu terjadi bencana besar di Laut Selatan. 3 kota besar langsung hancur. Jiangsu hanya terkena gelombang sisa, tapi kehilangan sepertiga wilayahnya. Proyek kota baru Jiangsu ini dibangun di atas sisa wilayah yang hilang itu. Membangun sebuah kota baru. Jadi dukungan resmi sangat besar sekali. Kalau Junsin Group bisa memenangkan tender ini, langsung bisa jadi pemain baru di lingkaran bisnis Jiangsu. Nanti jangan bicara cuma investasi 3 miliar. Investasi 30 miliar pun aku baru anggap serius. Benar. Kalau keluarga Sen bisa dapat bagian, bisa masuk lingkaran keluarga top Jiangsu. Mungkin nanti bukan 3 keluarga besar lagi, tapi 4 keluarga besar. Bagiku, miliaran, triliunan bahkan kuadriliunan. Hanya angka dingin belaka.
Tidak ada daya tarik sama sekali buatku. Kalau kalian suka, proyek kota baru Jiangzhou ini bisa kalian ambil saja. Hei, ada apa? Lin Fan, kakekku hampir meninggal. Kamu bisa datang untuk mengantarkannya ke perjalanan terakhir. Kemarin kakekmu masih wajahnya merah dan sehat. Semangatnya penuh. Tidak seperti orang yang sekarat. Kok tiba-tiba jadi kritis? Aku juga tidak tahu. Kakek tadi malam sangat senang. Minum sepanjang malam. Pagi ini tiba-tiba jatuh dan pingsan. Kesehatan kakek memang tidak bagus. Mungkin waktunya memang tidak lama lagi. Kamu jangan buru-buru dulu. Aku punya seorang teman. Dia sangat hebat. Bisa menghidupkan orang mati dari tulang belulang. Suruh dia yang merawat kakek kamu. Sekaligus balas dendam. Alamat keluarga Yan dan Chen sudah aku kirim ke kamu. Segera berangkat sekarang juga. Ya, Pak. Pak Chen ada urusan dengan saya. Saya akan ke rumah Chen sebentar. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Kamu merasa Lin Fan kayaknya berubah banyak ya? Memang berubah. Sudah punya aura orang berpangkat tinggi. Aku cuma pernah lihat di kepala 3 keluarga besar Jiangsu. Yun Fan, kamu datang. Kakek ingin bertemu kamu untuk terakhir kalinya. Jangan takut. Aku sudah bawa seorang tabib hebat. Biarkan dia merawat kakek kamu. Chen Ziking. Kepala keluarga butuh istirahat. Jangan bawa orang yang gak ada hubungannya ke sini. Mengganggu istirahat kepala keluarga. Suruh orang usir dia keluar dari sini. Lin Fan bukan orang yang gak ada hubungannya. Kakek bilang ingin melihat dia untuk terakhir kalinya. Itu yang kakek bilang sendiri sebelum pingsan. Lagi pula, kakak Lin Fan juga bawa seorang tabib hebat, dokter. Tabib hebat. Lihat saja orang ini pakaiannya seperti itu. Pantas dapat julukan tabib hebat. Bikin orang ketawa sampai copot gigi. Dokter yang benar-benar hebat. Mana ada yang gak diantar mobil mewah. Uangnya sampai numpuk di tangan. Ini yang aku bawa. Tapi Dr. Sulongi, terkenal di Jiangzhou. Dia murid terakhir dari Zhang Zhongchun, ahli tangan suci Jiangzhou, khusus melayani pejabat dan bangsawan, keluarga terpandang, ahli medis yang luar biasa. Semua orang tahu dan kenal dia. Dengan dia turun tangan, pasti bisa menyembuhkan kepala keluarga. Kenapa belum juga beri tempat untuk tabib Su? Cukup, Ziking. Jangan buang-buang waktu lagi, karena mereka teman kamu. Bawa mereka pergi saja, Nenek. Aku percaya pada kakak Lin Fan. Nenek Chen tua. Sudahlah, sudahlah. Biarkan mereka melihat dari samping saja. Lagi pula kesempatan membawa tabib Su seperti ini jarang. Biar mereka tahu apa itu perbedaan. Ya sudah. Pergi saja. Kakak Lin Fan, maafkan aku. Tidak apa-apa, yang penting menyelamatkan nyawa. Siapapun yang menyelamatkan sama saja. Kau memang paham situasi. Nak, Dr. Su, tuan rumah, apa Anda baik-baik saja? Tenang saja. Apakah Anda yakin bisa menyembuhkan tuan rumah? Bisa, memang bisa. Tapi soal biayanya. Jangan khawatir, keluarga Chen tidak akan menunggak biaya pengobatan. Haha, baiklah. Kalau begitu, mari kita periksa. Oh, teknik penusukan jarum emas untuk membuka titik akupuntur. Pak Lin Lau, bagaimana menurut Anda? Tekniknya bisa dibilang pas-pasan. Sayangnya, jurus ini sama sekali tidak membantu kondisi pasien. Malah membuat dia mati lebih cepat. HMPH, omong kosong. Kalau mau lihat keahlian medis hebat, lebih baik tutup mulutmu. Jangan pakai pandangan dokter abal-abal untuk menghakimi sembarangan. Kalau masih banyak omong kosong, aku usir kalian semua keluar. Setelah orang ini melakukan penusukan jarum. Pak Yan, masih ada harapan. Denyut jantung sangat lemah. Pembuluh darah tersumbat. Teknik penusukan jarum emas ini malah akan membuat pembuluh darahnya semakin kacau. Sangat berbahaya. Tapi tenang, tuan rumah. Saya masih sangat yakin bisa menyembuhkannya. Ah. Lihat, hahaha, dia sadar. Hahaha. Haha.
Lin Fen, kamu datang. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Ingin menitipkan gadis kecil ini padamu. Kakek, Anda pasti akan baik-baik saja. Istirahat dan rawat diri dengan baik. Hidupmu masih panjang. Baiklah. Dokter Su, bagaimana kondisi kakek saya? Tentu saja tidak ada masalah. Bukankah kamu melihat dia bisa berbicara denganmu? Dia hanya fisiknya agak lemah. Dengan istirahat yang baik akan sembuh. Dokter abal-abal merugikan orang. Omong kosong. Kamu tidak lihat dia sudah sembuh dan bisa bicara. Apakah kalian tidak pernah dengar kata cahaya terakhir Hui Guang Fen Zhao? Cahaya terakhir. Kamu juga tidak pernah cari tahu nama besar Sulongi saya. Aku hitung sampai 3. Dia akan segera mengalami penurunan denyut jantung yang cepat, lalu muntah darah. 3, 2, 1. Selesai, selesai. Pupil matanya sudah redup tanpa cahaya. Napas hilang, tidak bisa diselamatkan. Dokter Su, cepat pikirkan cara menyelamatkan tuan rumah. Dokter Su, apakah tuan rumah benar-benar tidak bisa diselamatkan? Dokter Su, bukankah tadi dia masih baik-baik saja? Kenapa sekarang jadi seperti ini? Aduh. Teknik jarum saya sama sekali tidak salah. Hanya saja kalian semua tahu. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Orang tua kalian sudah benar-benar lemah dan habis tenaganya. Kalian cepat-cepat siapkan segala sesuatunya untuknya. Dokter abal-abal merugikan orang. Minggir, saya yang akan menyelamatkan. Bajingan, berani-beraninya kamu memanggil saya dokter abal-abal. Kamu siapa sebenarnya? Dari rumah sakit mana? Kamu percaya tidak kalau saya buat kamu susah di Jiangzhou? Kamu ini dokter tapi tidak bisa menyembuhkan dan menyelamatkan pasien saja sudah cukup. Malah bicara mengancam. Yifan. Berani kamu menghina dokter Su yang sakti itu. Kamu mau membahayakan saya, Chen, binatang sialan. Kamu menghina saya. Sebenarnya saya ingin memanggil guru saya untuk datang ke sini. Tapi tidak disangka niat baik saya malah kalian anggap seperti hati dan paru-paru keledai. Kamu percaya tidak? Mulai sekarang di Jiangcheng, tidak akan ada lagi dokter terkenal yang menyelamatkan keluarga Chen kalian. Ah. Kok saya merasa jauh lebih baik ya? Jarum 3 Yan Luo. Dia. Kenapa dia bisa menggunakan jarum 3 Yan Luo? Sesaat tadi. Seolah-olah berjalan melewati istana Yan Luo. Ini adalah teknik guruku. Kamu mencurinya dari mana? Sekarang kelihatannya, wajahnya normal. Wajah pucat karena tadi muntah darah. Kalau wajahnya merah segar. Seperti orang biasa. Itu yang tidak normal. Tenang saja. Keahlian medis Master Yan di seluruh Daxia tidak ada tandingannya. Dia bilang Chen Tua baik-baik saja. Berarti memang baik-baik saja. Kakak Ping Fan. Senang sekali punya kamu. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tenang saja. Kakekmu pasti akan baik-baik saja. HM, hanya mengandalkan obat saja tidak cukup. Kecelakaan kali ini bukan kambuhnya penyakit lama. Melainkan ada yang meracuninya. Diracun. Maksudmu ada orang yang meracuni kakek saya? Tidak mungkin. Betul. Siapa yang mau meracuni tuan tua? Betul? Kamu bilang diracun ya diracun. Buktinya mana? Kata Master Yan itu adalah bukti besi. Setelah tahu ada yang meracuni, kamu malah tidak tanya siapa yang meracuni, malah tanya buktinya. Mau kerja sama dengan saya bisa bantu kamu di waktu yang tepat. Duduk di kursi kepala keluarga Chen. Yao Fei Yang, sebaiknya kamu jangan asal bicara. Saya sama sekali tidak mengincar posisi kepala keluarga. Hahaha Chen Qi. Kalau begitu, kamu kira siapa yang jual barang bagus itu ke kamu? Orang yang meracuni Chen Lao adalah Chen Qi. Jangan-jangan itu kamu. Chen Qi yang meracuni Chen Lao. Jangan-jangan itu kamu. Lin Fen, kamu ngomong apa sih sembarangan? Chen Qi,
Kita mulai periksa satu persatu dari keluargaku. Mending mulai dari kamu saja. Chen Ziqing, kita keluarga sendiri. Kamu malah bela orang luar. Jadi kerja sama saja dalam penyelidikan ini. Kalau kamu tidak bersalah, kami kembalikan. Bukan saya. Chen Qi, jelaskan ini apa? Ini obat yang saya pakai waktu itu. Waktu itu kapan? Kamu masih kecil, jangan tanya. Chen Qi, kalau kamu bilang obat ini sudah kamu makan, berarti obatnya tidak beracun. Sekarang coba makan di depan kami. Lin Fen, kamu gila ya? Saya bilang bukan karena saya takut makan. Kalau begitu kamu bohong. Saya bilang. Saya cuma terlalu mikir. Saya yang meracuni. Kenapa kamu meracuni kakek? Itu Yao Feiyang. Dia bilang kalau dibuang saja. Dia akan bantu saya jadi kepala keluarga Chen. Tolong maafkan saya kali ini. Chen Qing, kamu dipecat dari keluarga Chen. Sebagai balas budi atas pengasuhan keluarga Chen, kamu akan diusir selamanya dari keluarga Chen. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bukan kepala keluarga, bukan kepala keluarga, bukan kepala keluarga. Kalau tidak ada urusan lain, saya pamit dulu ya. Ah, tabib bodoh. Kamu bahkan tidak bisa diagnosa racun. Mau lari kemana? Siapa ini? Pegang terus muridku. Guru, tolong aku. Kamu ini anak dari tabib bodoh ini. Urus muridmu sendiri. Jangan biarkan dia keluar lagi. Teriak apa sih? Guru-guru. Aku lihat seseorang pakai jarum Yanluo 3. Jarum Yanluo 3. Iya, saya memang mau bilang ke kamu. Jarum Yanluo 3 belum pernah diajarkan. Bahkan murid terdekatmu saja belum aku beritahu. Orang luar mana mungkin tahu. Betul. Ya, yang tua itu dia. Saya orang kecil, Zhang Zhaochun. Hormat saya pada tabib Yan Lao dari negara Daxia. Ngarai besar. Oh, kamu tahu saya. Ya, 3 tahun lalu saya pernah bertemu Anda juga. Saya lihat Anda pakai jarum ini mengobati orang di istana Jinkang. Saya diam-diam belajar dari jauh. Hanya belajar sedikit tentang jarum ini. Dinamakan jarum Yanluo 3. Tanpa izin Anda. Belum pernah disebarkan ke orang lain. Hanya untuk mengobati dan menyelamatkan nyawa saja. Murid nakal menantang Guru Yan. Itu karena murid kecil kurang disiplin. Mohon Guru Yan, Tuan Lang, dan Bak Lang memaafkannya. Seorang dokter paling takut jika ilmunya biasa-biasa saja. Dokter abal-abal yang merugikan orang malah lebih ditakuti. Mengerti sedikit ilmu lalu jadi sombong. Menganggap orang lain remeh. Muridmu ini. Hukuman dari guru yang sudah tepat. Orang kecil ini akan saya usir dari sekolah. Dasar bajingan. Menantang Guru Yan. Dokter abal-abal yang merugikan orang. Menyesatkan ajaran guru. Selamanya tak boleh jadi dokter. Aduh, guru. Saya mengundurkan diri dari hadapan Guru Yan. Minta jalan, maafkan guruku, guru. Urusan di sini sudah selesai. Guru Chen, istirahatlah dengan tenang. Kita akan bertemu lagi beberapa hari lagi. Hari ini berkat teman sekelas Lin Fen dan Guru Besar Pengobatan Nasional. Kalau tidak, aku sudah meninggal dunia. Kalau mau berterima kasih pada Lin, teman kecil. 3 hari lagi akan ada lelang di kota baru Jiangzhou. Aku ingin mengundang Lin, teman kecil, untuk ikut. Tidak tahu bagaimana pendapatmu. Jika orang tua mengundang, saya tidak berani menolak. Sampai jumpa 3 hari lagi. Kakek. Gadis kecil. Bagaimana menurutmu tentang Lin Fen ini? Kakek ingin menjodohkanmu dengannya. Kamu setuju? Kinger selalu mengikuti aturan kakek. Benar-benar tidak salah disebut Villa Yulong yang legendaris. Benar-benar sangat berkelas. Kalau ada waktu,
akan kubawa kamu ke kuil Dewa Perang. Itu baru namanya membuka wawasan. Fan, sejak kapan kamu jadi suka pamer begitu? Kamu bicara soal tempat tinggal Panglima Perang Negara. Loh, lalu kami rakyat biasa ini mana pantas masuk? Lin Fan, kamu belakangan ini berubah banget. Aku masih lebih suka kamu yang dulu yang apa adanya. Kalau begitu kalian harus berusaha keras. Masih banyak hal yang harus kamu sesuaikan. Wah, keluar langsung ketemu kamu, si kutu busuk ini. Lin Fan, kamu juga jangan sok suci dong. Lihat diri sendiri dulu. Villa Yulong ini tempat yang pantas buat kamu. Sampah memang harusnya tetap di tempat sampah. Aneh. Tempat yang berkelas begini. Kok ada 2 lalat terbang-terbang dan berisik di sini? Iya. 1 jantan 1 betina pula. Bau banget. Lin Fan, kamu cuma satpam bau. Seonggok kutu busuk kelas bawah masyarakat. Jangan kira cuma karena kamu punya 2 cewek murahan, kamu bisa mengubah nasibmu. Perusahaan kecil seperti Junsin Group dibanding keluarga Shen. Aku sama sekali tidak menganggapnya penting. Aku bilang sama kamu, selama Yao Fei yang ada di lelang hari ini. Hehe, kalian jangan berharap dapat apa-apa. Hahaha. Oh ya, kalau aku bilang. Lomba penawaran hari ini, keluarga Yao kalian, pasti akan sia-sia seperti menggendong air dengan keranjang bambu. Lin Fan, jangan ngomong gitu. Keluarga Zhou adalah 3 keluarga besar utama di Jiangsu. Posisi raja penawaran sudah lama ditentukan. Masih ngomong soal sia-sia menggendong air dengan keranjang bambu. Memang tidak tahu malu. Ngomong apa sama satpam kecil? Ngomong juga dia nggak ngerti? Ayo kita pergi. Ayo pergi. Zhou Feiyang, kamu yang menyuruh Chen Qi menyakiti kakekku. Keluarga Chen kami tidak akan damai dengan keluarga Zhou kalian. Chen Ziqiang, makan bisa asal-asalan. Tapi omongan jangan sembarangan. Kamu bilang aku menyuruh Chen Qi membunuh kakekmu. Apa kamu punya bukti? Lagi pula Chen Qi itu orang dari keluarga kalian Chen. Dia mau naik jabatan, apa urusanku? Chen Qi belum diinterogasi tapi sudah mengaku semuanya. Aku pasti akan melapor ke Tuan Penjaga Kota. Pasti akan membuat dia dihukum. Baik, aku tunggu. Aku ingin lihat apakah Lei Qingming akan berpihak ke keluarga Chen kalian. Atau ke keluarga Yao kami. Tuan Penjaga Jiangzhou, Lei Qingming, datang. Tuan Penjaga Jiangzhou, Lei Qingming, datang. Baru datang sudah dengar kalian ribut di sini. Apa kalian tidak tahu hari ini hari apa? Ribut-ribut terus. Sungguh tidak sopan. Paman Lei, Zhou Feiyang, cukup sudah. Hari ini adalah lomba penawaran pembangunan kota baru Jiangzhou. Urusan lain dibahas nanti saja. Selamat datang semuanya. Lomba penawaran proyek kota baru Jiangzhou kali ini. Siapapun yang berhasil dalam lomba ini akan berhak ikut serta dalam pembangunan kota baru Jiangzhou. Kita juga akan mendapat dukungan besar dari pemerintah. Lomba penawaran kali ini berbeda dari biasanya, dengan sistem lelang. Yang harga tertinggi menang. Sekarang kita akan mulai. Bagian penting dari lomba penawaran ini. Juga bagian terbesar dari kue kota baru Jiangzhou. Harga dasar tanah ini 20 miliar. Setiap kenaikan harga minimal 1 miliar. Baik, saya umumkan lomba penawaran dimulai. 21 miliar, 25 miliar, 30 miliar. Keluarga Chen Jiangsu, 40 miliar. Keluarga Yao, 50 miliar. Chen Ziqiang, gue kasih tahu lo, kue Jiangzhou ini milik keluarga Yao gue. Keluarga Chen, 60 miliar. Keluarga Yao, 80 miliar. Memang keluarga Yao. Kadung kaya, sekali naikin 20 miliar. Keluarga Chen masih kuat ngikutin. 81 miliar. 81 miliar. Hahaha, Chen Ziqiang cepat banget kehabisan duit. Gue kira keluarga Chen punya modal tebal. Keluarga Yao, 85 miliar. Nona Chen. Grup Junsin kami bersedia menggadaikan seluruh perusahaan untuk mendukungmu. 5 miliar. Terima kasih, Nona Jiang. Keluarga Chen Jiangsu 86 miliar. Pak Jiang, kamu bajingan. Berani-beraninya melawan aku. Aku bilang sama kamu, suatu hari nanti, aku akan buat kamu jadi angkutan umum semua pria di Jiangcheng. Hahaha. Berani ngomong seenaknya. Kayaknya kamu gak punya duit. Yao Feiyang, jangan berontak. Hari ini adalah hari kehancuran keluarga Yao MU. Anak kecil bangsawan berani-beraninya ngomong seenaknya. Aku bilang sama kamu, suatu hari nanti aku akan mainkan kamu sampai mati di depan matamu.
Keluarga Yao Jiangzhou 90 miliar. Zhou Feiyang, kamu senangnya keburu cepat banget ya. Aku, Shen Ruyun, belum bicara sama sekali. Keluarga Shen kami dukung keluarga Chen 10 miliar. Baik, keluarga Chen kami tidak akan mengecewakan harapan Nona Jiang dan Nona Shen. Keluarga Chen Jiangzu 96 miliar. 96 miliar untuk tawaran pertama. Ada yang berani kasih harga lebih tinggi. Zhou Feiyang, kamu sudah gila ya? Hahaha. Lihat kelakuan gila ini. Kayaknya bukan pura-pura. Saran aku bawa ke psikiater saja. Jangan pura-pura gila dan bodoh lagi. Gak punya duit ya memang gak punya duit. 96 miliar untuk tawaran kedua. Sedikit bantuan. Keluarga Wei Jiangzhou dukung keluarga Yao 10 miliar. Keluarga Yao jadi 100 miliar. Hahaha. Kakek Wei dengan 100 miliar. Keluarga Chen dan Wei kami selalu berhubungan baik. Kamu kok bisa lakukan hal seperti ini? Gadis Zikin. Maafkan aku ya. Tapi aku terpaksa harus lakukan ini. Tawaran dari keluarga Yao terlalu besar. Kakak Lin Fan, bagaimana nih? Hahaha. Tenang. Saya bilang, keluarga Yao tidak akan bisa membawa proyek ini pergi. Hahaha. Kamu satpam bau bangkai. Kamu tahu berapa besar angka 100 miliar? Kamu pernah lihat 100 miliar? Sialan. Ahahaha. Bukankah itu cuma 100 miliar? Cuma tumpukan angka doang. Hahaha. Cuma tumpukan angka, kan? Kamu datang buat lucu-lucuan? Ya, tidak dengar Yoyo bilang. Orang itu cuma satpam bau bangkai. Bahkan gak punya 1000 yuan di badan. Uangnya aja gak ada. Dari mana dapat 100 miliar? Dalam acara lelang malah ada orang kaya dia masuk. Benar-benar konyol banget. 100 miliar pertama kali. Ada yang naikin harga. Hahaha. 100 miliar lapis kedua. Hahaha. 100 miliar lapis ketiga. 200 miliar. 200 miliar. Dewan-dewa perang siap bayar 2000 miliar. Tuan Zhukue. Zhukue menyapa dewan-dewa perang Lin Beixuan. Menyapa dewan-dewa perang Lin Beixuan. Li Tianming, penjaga kota Jiangzhou, menyapa dewan-dewa perang Lin Beixuan. Kamu cuma satpam bau bangkai. Ini benar-benar tidak mungkin. Sampaikan perintahku. Proyek kota baru Jiangzhou sepenuhnya di tangan keluarga Chen Jiangzhou. Keluarga Shen dan grup Junxin bertanggung jawab penuh. Selain itu, keluarga Yao Jiangzhou melanggar perintahku, memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Hancurkan keluarga Yao sampai habis. Jangan tinggal seekor ayam pun. Tidak mungkin. Dia cuma wanita tukang ribut bau bangkai. Usir dia keluar dari sini. Bunuh dia. Palsu ya tetap palsu. Kalian semua bersekongkol menipuku. Aku adalah rakyat Jiangzhou. Siapa kamu? Di wilayah Jiangzhou ada yang bisa menguasai segalanya dengan satu tangan. Tapi kamu pura-pura tidak tahu. Aku beri kamu waktu 1 bulan untuk mengulang penyelidikan. Tangkap semua pelanggar hukum itu. Kalau tidak, aku pastikan kamu tidak akan tenang sampai akhir. Jiang Churan, Shen Ruyun, Chen Ziki.